Episode 1151 datang begitu cepat. Wang Lin sudah lama berada di benua liar ini. Mengingat masalah di sekte asal, dia tidak bisa tinggal di benua liar ini lebih lama lagi. Meskipun dia tidak takut dengan sekte Dao Ungu, jika dia tidak ada di sana, sekte asal akan musnah dengan kekuatan mereka saat ini. Jika itu adalah masa lalu, Wang Lin tidak akan peduli, tapi karena dia telah membunuh orang-orang dari sekte Dao Ungu, dia sudah terlibat dalam masalah ini. Terlebih lagi, kultivator wanita pintar itu, Lu Yanfei, juga dengan hormat memberinya sebuah identitas. Juga, ada petunjuk tentang yin ekstrim yang perlu dia peroleh dari orang-orang dari sekte Dao Ungu. Oleh karena itu, Wang Lin memutuskan untuk bertindak arogan sekali ini dan menggunakan kera hitam yang baru saja dijinakkannya untuk bergegas ke sarang binatang buas ini untuk mencuri tanaman herbal dengan paksa. Dia membiarkan pasukan binatang buas mengikuti mereka. Harus dikatakan bahwa Wang Lin tidak mengira kera hitam akan mampu mencuri dengan baik. Bahkan sepertinya sangat terbiasa dengan hal ini. Kemahiran seperti ini jelas bukan sesuatu yang dipelajari dalam semalam. Setelah melakukan hal ini begitu lama, hal itu sudah menjadi kebiasaan. Selama hari-hari ini, Wang Lin bahkan tidak perlu menetapkan target. Kera itu sangat akrab dengan benua ini dan bergerak seperti kilat. Ia akan bergegas mengambil ramuan itu dan kemudian melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Setelah setiap pencurian berhasil, kera hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan kegembiraan. Seolah-olah dia sangat puas dengan perilakunya sendiri. Apa yang membuat Wang Lin tersenyum kecut adalah dia samar-samar merasa zaman kulit hitam ini terkenal di benua liar ini. Ia sangat ahli dalam menghindari binatang buas yang mengejarnya, seolah-olah ia sering melakukan hal ini. Jika binatang buas ini hanya dicuri ramuannya sekali saja, mereka tidak akan mengejar selama beberapa hari tanpa mempedulikan kelelahan. Ada sedikit kegilaan dan kebencian yang mendalam pada mereka. Wang Lin mulai berspekulasi bahwa beberapa tumbuhan yang disembunyikan binatang buas ini tidak tumbuh di puncak gunung tetapi di tempat lain. Tempat-tempat yang Wang Lin perlu sebarkan akal ilahi untuk menemukannya. Kalau tidak, tempat-tempat ini akan terlalu sulit ditemukan dengan matanya karena kabut. Namun, kera hitam itu tidak terpengaruh, seolah-olah ia sudah mengetahui di mana tumbuhan itu bersembunyi. Ia bergerak seperti kilat saat mencuri tanaman obat dan pergi. Seolah-olah kera hitam itu sudah lama mengamati segalanya. Selama hari-hari penjarahan ini, kera hitam melakukan pemanasan terhadap Wang Lin. Kadang-kadang ia akan melihat dari balik bahunya ke arah Wang Lin seolah-olah sedang melihat seseorang yang memiliki perdagangan yang sama. Karena temuan inilah Wang Lin mengingat hari ketika dia menjinakkan kera hitam. Bahkan ketika dia dengan jelas mengungkapkan kultivasi yang lebih kuat dan melukai kera hitam, kera itu tidak mau menyerah. Sebaliknya, matanya dipenuhi kebencian dan keengganan. Hingga ancaman kematian akhirnya menyerah. Agaknya, kera hitam yang sering mencuri jamu orang lain ini pasti merasa sangat ribet ketika dirampok. Namun, sepertinya ada terlalu banyak binatang buas yang mengejar kita. Wang Lin duduk di punggung kera hitam dan melihat badai debu di belakangnya. Raungan marah terus-menerus datang dari belakang dan ke telinganya. Dia sudah menaruh binatang nyamuk itu di tempat penyimpanannya. Situasi saat ini tidak cocok untuk munculnya binatang nyamuk. Ada terlalu banyak binatang buas yang mengejar mereka, dan banyak di antaranya adalah binatang buas yang bahkan tidak mereka curi bentuknya. Saat mereka melihat kera hitam, mereka bergabung dengan tentara mengejar kera tersebut. Dari jauh, mustahil untuk melihat berapa banyak binatang buas yang ada. Anda hanya bisa melihat sederet debu ditendang, dan binatang buas itu bertekad untuk menangkap kera hitam itu. Kera hitam menutup mata terhadap semua ini. Saat ia berlari, terkadang ia memutar tubuhnya untuk menghindari mantra. Ada beberapa kesempatan di mana ia didorong ke dalam situasi yang buruk dan ia akan mengaum berulang kali seolah-olah sedang mengutuk. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat tangan kanannya meraih kekosongan dan membuka ruang penyimpanannya. Dia mengeluarkan jimat kuning dan meletakkannya di bahu kera hitam. Dalam sekejap, badai kuning meletus di sekitar kera hitam dan menyerbu ke langit. Tubuh kera hitam bergetar dan matanya dipenuhi kegembiraan. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan ia melompat ke udara dan mendarat di hadapan pasukan binatang buas. Namun, ia tidak segera lolos. Ia meraung ke arah pasukan binatang buas. Kemudian ia bergegas menuju pasukan binatang buas, meninju dan menendang sebelum menerobos ke sisi lain. Semua binatang buas meraung dan menjadi lebih gila. Melihat kera hitam itu hendak menyerang kembali, Wang Lin sedikit mengernyit dan menepuk bahu kera hitam itu.
Kera hitam itu segera berhenti dan mulai berlari lagi. Waktu perlahan berlalu. Karena kera hitam menjadi lebih cepat, ia menjadi seperti perampok. Ia menyapu setiap area yang diketahuinya memiliki tanaman herbal dan segera pergi setelah meminumnya. Pasukan binatang buas di belakang Wang Lin secara bertahap bertambah besar. Bumi bergetar dan kabut bergolak. Setelah mengitari benua liar, kera hitam tampak tidak puas. Ia menyerang ke tengah benua dengan pasukan binatang buas mengikutinya. Wang Lin menghitung waktu dan tidak menghentikan kera hitam itu. Selama hari-hari ini di benua liar, Wang Lin secara bertahap mengetahui bahwa ada binatang buas dengan peringkat lebih tinggi di dalamnya. Kera hitam dengan cepat bergegas menuju pusat benua. Tidak banyak gunung di sini, malah dipenuhi lembah yang dikelilingi perbukitan. Lembah-lembah tersebut sebagian besar dipenuhi kabut, sehingga tidak mungkin untuk melihat ke dalam, tetapi biasanya ada tekanan menakutkan yang datang dari dalam lembah tersebut. Ketika kera hitam menyerbu ke lembah, Wang Lin menjadi serius. Lembah-lembah ini terlalu sepi tanpa auman binatang buas. Begitu kera hitam masuk, tempat itu benar-benar kosong. Seolah-olah semua binatang buas di sini telah lenyap. Wang Lin bukan satu-satunya yang bingung. Bahkan kera hitam pun melambat. Ia menatap ke depan dan tidak tahu apakah itu bisa dilanjutkan. Wang Lin merenung sedikit dan bumi mulai bergetar. Pasukan binatang buas telah bergegas ke bagian tengah benua dan menyerang kera hitam. Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya berbinar saat dia menunjuk ke depan. Kera hitam itu segera mulai berlari ke depan. Di bawah komando Wang Lin, binatang hitam itu tidak bergerak cepat dan pasukan binatang itu secara bertahap menyusul. Sepertinya pasukan binatang buas ini menyerbu ke lembah-lembah ini di bawah komando kera hitam. Waktu berlalu dengan cepat. Saat kera hitam bergerak melewati lembah, pasukan binatang buas juga menyerbu masuk. Tepat pada saat itu, mata Wang Lin menyipit. Dia berdiri dan menatap ke depan. Di saat yang sama, suara suram datang dari depan. Sekte Lima Racun memiliki masalah yang harus diselesaikan di sini. Orang yang tidak relevan, cepat pergi. Suara suram itu baru saja mulai berbicara ketika berubah menjadi tangisan. Suara itu jelas melihat pasukan binatang buas yang tak ada habisnya mengejar kera hitam. Pada saat ini, perasaan ilahi Wang Lin juga melihat 8 tengkorak raksasa di luar lembah yang menyerap jiwa-jiwa yang mati dan mengubahnya menjadi serangan. Dia juga melihat seorang wanita tua layu berdiri di atas salah satu tengkorak. Pupil mata wanita tua itu mengecil. Kabut di sini membuat dia tidak bisa melihat terlalu jauh dan kesadaran ilahinya terbatas. Namun, getaran dari bumi secara bertahap menjadi lebih kuat, dan segera gelombang binatang yang tak ada habisnya memasuki jangkauan kesadaran ilahinya. Pada saat ini, dia hanya bisa terkesiap. Namun, dengan tingkat kultivasinya, kecerdasannya tinggi. Setelah melihat kera hitam, dia segera menyadari bahwa sejumlah besar binatang ini sedang mengejar kera hitam dan kultivator berambut putih di bahunya. Sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak percaya ini adalah suatu kebetulan. Entah itu sekte bunga jernih yang mengirimkan bala bantuan atau salah satu dari 6 sekte lainnya telah tiba lebih awal. Mereka datang begitu cepat. Orang tua itu maju selangkah dan menyerang kera hitam itu. Kabut racun mulai menyebar di hadapannya. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera menyadari bahwa dia secara tidak sengaja memasuki pertempuran. Kedelapan tengkorak ini jelas merupakan formasi untuk menjebak dan membunuh seseorang atau binatang di dalam lembah. Namun, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Wanita tua itu terlalu cepat dan racunnya sudah menyebar ke sini, ditambah lagi dia memiliki niat membunuh. Wang Lin melompat dari kera hitam dan memberi perintah pada kera hitam. Kera hitam itu diam-diam berubah ke depan menuju 8 tengkorak di sekitar lembah. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke depan. Angin hitam segera muncul dan berubah menjadi naga hitam yang menyerang wanita tua itu. Tingkat kultivasi wanita tua itu sama dengan pembersih nirvana tingkat menengah milik Song Wude. Namun, kultivasi racunnya membuatnya sangat kuat dan jauh lebih kuat dari Song Wude. Melihat angin hitam mendekat, dia segera membentuk segel dan mengeluarkan 3 suap udara. Nafas pertama berubah menjadi kabut merah yang dengan cepat menyebar. Itu bertabrakan dengan angin hitam dan terjadi gemuruh yang mengguncang surga. Nafas kedua berubah menjadi air hitam yang menyembur seperti hujan. Itu menembus kabut merah dan langsung menyerang Wang Lin. Setiap tetes air hitam mengandung racun yang aneh. Jika setetes saja mendarat, itu sudah cukup untuk membusukkan dagingnya menjadi genangan darah. Nafas ketiga memancarkan 7 warna sebelum berubah menjadi patung setinggi lebih dari 1000 kaki. Raja Racun, tolong muncul. Segel roh racun.
Wanita tua itu kejam dan segera menggunakan mantra terkuatnya. Mata patung Raja Racun itu berbinar. Kemudian cahaya yang tampak seperti jasmani keluar dari mereka dan membentuk tanda hitam di depan patung. Saat segel itu muncul, ia menyerang Wang Lin. Jika mendarat di tubuhnya, di atas dagingnya berubah menjadi genangan darah, bahkan jiwa asalnya akan langsung mati karena racun. Wanita tua itu sangat kejam. Untuk mengambil resep pil giok dan Nirvana Void untuk dirinya sendiri, dia menggunakan mantra terkuatnya untuk membunuh Wang Lin. Dia bahkan khawatir Wang Lin akan menguasai mantranya, jadi dia melambaikan lengan bajunya dan seekor ular kecil muncul seperti kilat. Ular kecil ini adalah binatang yang menghubungkan kehidupannya dan sepenuhnya berwarna hitam. Ada mahkota kecil yang tampak seperti jengger ayam di kepalanya, dan saat mahkota itu muncul, bau amis memenuhi area tersebut. Episode 1152 di dalam lembah. Namun, wanita tua ini meremehkan angin hitam Wang Lin. Sekarang Wang Lin telah mencapai tahap pembersih nirwana, kekuatan mantra Bai Fan mulai menunjukkan sifat aslinya. Lebih penting lagi, setelah kekayaan yang diberikan King Lin kepadanya, Wang Lin memperoleh pemahaman mendalam tentang mantra Bai Fan. Ketika 5 naga hitam bertabrakan dengan kabut merah yang diludahkan wanita tua itu, suara gemuruh bergema. Kelima naga itu meraung, dengan cepat merobek kabut merah, dan mengembun menjadi satu. Kelima naga hitam ini dengan cepat menyatu dan aura kuat muncul. Dengan cepat berubah menjadi tombak hitam. Tombak ini tidak asli dan transparan, tetapi aura darinya sangat menggetarkan. Tombak itu menyerang. Ia mengabaikan hujan hitam dan segel racun dan mendekati wanita tua itu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Hampir pada saat wanita tua itu mengeluarkan 3 napas dan mengeluarkan ular kecil itu, tombak hitam itu berada kurang dari 100 kaki darinya. Angin kencang dan dingin menyebabkan ekspresi wanita tua itu berubah drastis. Kerutan di wajahnya didorong oleh angin dan pupil matanya mengecil saat dia dengan cepat mundur. Dia tidak punya waktu untuk mengendalikan mantra yang menyerang Wang Lin, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Sisik hitam muncul di kulitnya yang keriput. Saat ini, dia tidak terlihat seperti manusia, tetapi lebih seperti binatang humanoid. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia melayang di udara. Hal pertama yang tiba adalah segel yang dibentuk oleh tatapan patung itu. Itu bergerak sangat cepat dan mendekati dada Wang Lin. Tidak ada waktu untuk menghindar, tapi Wang Lin tidak berniat mundur. Tingkat kultivasi wanita tua ini sedikit lebih tinggi dari Wang Lin dan mantranya jauh lebih kuat daripada mantra Song Wude. Serangannya sangat kejam, tetapi Wang Lin telah membunuh banyak kultivator pembersih nirwana. Orang yang lebih berani menang di jalan yang sempit. Saat segel racun ditutup, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan mendorong keluar. Dia tiba-tiba berada kurang dari 7 inci dari segel racun. Tepat pada saat ini, tangan kiri Wang Lin menunjuk ke belakang telapak tangan kanannya dengan kecepatan sangat cepat. Setiap kali dia menunjuk, suara gemuruh akan bergema. Semua energi asal dalam jarak 10.000 kaki dikendalikan dengan metode tirani untuk dikumpulkan ke ujung jari Wang Lin dan kemudian masuk ke telapak tangannya. Meski terdengar lambat, ini hanya butuh sekejap. Saat racun itu menempel di telapak tangan Wang Lin, ledakan yang mengguncang bumi datang dari telapak tangan Wang Lin dan menyebar keluar. Akibat dampak ini, hujan hitam yang dimuntahkan oleh wanita tua itu tidak lagi bisa mendekat dan terdorong menjauh. Itu tidak bisa melukai Wang Lin sama sekali. Ledakan ini lebih keras dari guntur dan bahkan mulai bergema saat menyebar ke seluruh benua. Bahkan Wang Lin tidak bisa menahan suara ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Segel racun itu bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana sebelum hancur. Energi asal tirani dari telapak tangan Wang Lin mendorong segel yang hancur itu kembali dan mendarat di dada patung. Sebuah cetakan tangan hitam muncul di dada patung dan 2 retakan mulai menyebar ke seluruh patung. Kemudian patung itu hancur berkeping-keping. Saat ini, Wang Lin mundur beberapa langkah. Ular kecil itu menerobos gelombang kejut dengan paksa dan menyerang Wang Lin. Ia mendesis dan mengeluarkan gas yang sangat beracun. Ekspresi Wang Lin muram saat dia mencapai kehampaan dan membuka ruang penyimpanannya. Mayat perempuan perak itu keluar. Tanpa perlu Wang Lin memberi perintah, wanita berbaju perak itu bergegas menuju ular kecil itu. Wang Lin melompati wanita berbaju perak dan ular kecil itu dan langsung menyerang wanita tua itu. Ekspresi wanita tua itu berubah drastis saat dia terus berlari, mencoba menghindari tombak hitam itu. Namun, tombak hitam itu terkunci padanya dan bergerak semakin cepat. Sepertinya akan mendobrak ruang di sini.
Setelah melihat Wang Lin keluar dari formasi pembunuhannya, wajahnya menjadi lebih suram. Dia menggigit lidahnya dan hendak memuntahkan lebih banyak racun ketika niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia menunjuk ke arahnya. Berhenti. Benang tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dunia dan melilitnya. Kata, berhenti, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Asap hijau keluar dari mulutnya dan dia segera berteriak. Seteguk darah beracun tidak keluar dan malah mengalir ke tenggorokannya. Darah ini mengandung racun yang biasanya tidak membahayakan dirinya. Namun, itu terputus saat dia hendak menggunakannya dan mantra stop telah membekukan tubuhnya. Saat dia berteriak, sebagian besar tubuhnya mulai membusuk. Tepat pada saat ini, tombak hitam itu mendekat dan menembus dada wanita tua itu. Itu tidak menembus tubuhnya tapi meledak. Jeritan wanita tua itu tiba-tiba berhenti dan tubuhnya ambruk menjadi genangan darah. Jiwa asalnya yang lemah hendak melarikan diri ketika Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menangkapnya. Meskipun pertempuran ini singkat, Wang Lin masih merasakan ketakutan akan betapa berbahayanya itu. Mantra racun wanita tua ini cukup untuk membuatnya mengalahkan kebanyakan orang pada tingkat kultivasi yang sama. Bahkan orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi akan menderita racunnya jika mereka tidak siap. Wang Lin membunuh orang adalah hal yang sangat umum, tetapi pembunuhan hari ini terjadi tanpa alasan. Dia bahkan tidak mengenalnya, dan jika bukan karena dia mencoba membunuhnya, dia tidak akan membunuhnya tanpa alasan. Ular kecil yang sedang bertarung melawan wanita berbaju perak tiba-tiba gemetar dan melemah setelah wanita tua itu ditangkap. Tak lama kemudian, wanita berbaju perak itu menangkap ular itu. Pada saat ini, kera hitam telah melewati medan perang dan memasuki lembah yang dikelilingi oleh 8 tengkorak. Pasukan binatang buas menyerbu ke dalam lembah. Ada banyak sekali binatang buas, dan karena wanita tua itu telah pergi, 8 tengkorak menjadi tidak stabil. Petir yang menghubungkan mereka semua runtuh. Wang Lin memandang kera hitam di kejauhan, dan kera hitam memahami perintah untuk terus berlari. Bumi terus bergetar saat pasukan binatang mengejarnya melewati lembah. Ada beberapa binatang buas yang ingin menyerang Wang Lin, tapi setelah dia melambaikan lengan bajunya, semuanya mati. Tidak butuh waktu lama bagi semua binatang buas untuk meninggalkannya dan mengejar kera hitam itu. Dia masih bisa melihat badai debu terjadi. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap 8 tengkorak yang menjadi semakin tidak stabil, seolah-olah akan runtuh. Wang Lin melihat lebih dekat sebelum bergerak ke samping salah satu tengkorak dan memukulnya dengan telapak tangannya. Tengkorak itu bergetar dan cahaya hantu di sekitarnya menghilang. Ia kemudian menyusut menjadi tengkorak abu-abu seukuran kepalan tangan dan tetap tidak bergerak. Wang Lin menyegel 7 tengkorak yang tersisa dengan cara yang sama. Kedelapan tengkorak ini jelas merupakan satu set formasi. Wang Lin tidak membawanya pergi, tetapi menyegelnya, karena dia tidak tahu apa yang ada di lembah itu. Perasaan ilahinya tidak dapat menembus kabut. Dia dengan hati-hati memasuki lembah. Hanya perlu berpikir agar segel pada 8 tengkorak itu menghilang dan pengepungan dari sebelumnya kembali. Lembah itu tidak terlalu besar. Hal pertama yang dilihat Wang Lin ketika dia masuk adalah mayat. Mayatnya membusuk dan dia hanya tahu bahwa itu adalah seorang kultivator laki-laki. Dari mayat tersebut tercium bau yang sangat tidak sedap. Setelah mengerutkan kening, Wang Lin berjalan maju dan segera tiba di tengah lembah. Keilahiannya perlahan menyebar dan dia segera menemukan sesosok tubuh duduk di sana bersama dengan 4 mayat yang mati karena racun. Terima kasih telah menyelamatkanku. Suara lemah terdengar dari orang yang duduk di sana. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan berjalan ke depan dan dengan jelas melihat segala sesuatu di hadapannya. Keempat mayat itu semuanya membusuk. Mata mereka gelap dan ada sedikit kebingungan di dalamnya. Bau busuk yang sama juga keluar dari mayat mereka. Orang yang duduk di sana adalah seorang pria parubaya. Wajahnya pucat tanpa bekas darah dan ada garis hitam di antara alisnya. Bahkan jiwa asalnya berada di ambang kematian. Tampaknya racun dalam dirinya telah berkembang terlalu jauh. Ini bukan racun biasa, tapi racun yang sangat kuat. Pembersih nirwana tahap akhir. Mata Wang Lin berbinar. Racun yang cukup kuat untuk membunuh kultivator pembersih nirwana tahap akhir adalah tandingan racun surga ke-7. Apakah rekan kultivator juga datang untuk mengambil resep batu giok dan pil? Saya tidak tahu Anda berasal dari sekte mana. Tapi saya yakin kedua item ini adalah sesuatu yang wajib Anda dapatkan. Meskipun saya tidak memberikannya kepada Anda, saya yakin Anda punya cara untuk membuka ruang penyimpanan saya. Lupakan saja, aku akan membiarkanmu memiliki 2 item ini, tapi tolong bunuh aku agar aku bisa berhenti menderita karena 1000 cacing ungu ini.
Ada kepahitan di wajah pria parubaya itu saat dia memohon. Wang Lin diam-diam merenung sambil melihat keempat mayat di tanah dan kemudian pada pria parubaya sebelum mengangguk. 4 orang ini adalah muridku. Untuk melindungiku, mereka terinfeksi oleh racun wanita tua dari 5 sekte racun itu dan mati. Ada kesedihan di mata pria parubaya itu. Keempatnya adalah murid terakhirnya. Jika bukan karena kejadian ini, mereka pada akhirnya akan menjadi pemimpin sekte tersebut. Saya tidak bisa menggunakan energi asal dengan racun ini di tubuh saya, jadi pinjamkan saya sedikit energi asal untuk membuka ruang penyimpanan saya. Aku akan mengambilkan resep batu giok dan pil untukmu, lalu biarkan aku mati dengan cepat. Demi harta duniawi, aku berakhir seperti ini dan bahkan melibatkan murid-muridku. Kepahitan di wajah pria parubaya itu menjadi semakin kuat. Wang Lin masih tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengangkat tangan kanannya dan mendorong ke depan. Seutas energi asal melesat ke arah pria parubaya itu. Ketika berada dalam jarak 3 inci dari pria parubaya, energi asal tiba-tiba berubah. Episode 1153 ada keheningan sebelum setiap peristiwa besar. Saat itu berubah, energi asal Wang Lin tidak lagi lembut. Itu berisi kekuatan gunung saat menabrak pria parubaya. Namun, saat hendak mendarat, pria parubaya itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan wajahnya berubah menjadi ganas. Aura destruktif akan keluar dari tubuhnya. Ekspresi Wang Lin masih dingin. Setelah dia mengirimkan energi asal, dia membuka ruang penyimpanannya dan pedang besi itu menyapu ke depan. Sinar energi pedang melesat ke depan dan pria parubaya yang akan meledak gemetar. Darah muncul di lehernya lalu muncrat kemana-mana. Yang mati bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwa aslinya yang melemah. Matanya terbuka saat dia menatap Wang Lin, dan kepalanya jatuh dan berguling-guling di tanah. Tatapannya yang redup masih terlihat galak. Triknya sebelum kematiannya tidaklah cerdas, tetapi memikat bagi orang-orang yang mengincar resep batu giok dan pil. Namun, Wang Lin tidak tahu apa-apa tentang mereka. Lebih penting lagi, setelah Wang Lin memasuki lembah, dia melihat mayat pertama dan kemudian 4 mayat setelahnya. Di permukaan, mereka semua tampak sama, seperti mati karena racun di tubuh mereka. Namun, sebenarnya ada beberapa perbedaan halus. Wang Lin selalu berhati-hati, jadi meskipun perbedaannya kecil, dia tetap melihatnya. Mayat pertama benar-benar mati karena racun di tubuhnya. 4 orang lainnya tidak seperti ini. Mereka dibunuh terlebih dahulu dan kemudian racun di tubuh mereka diaktifkan. Posisi keempat mayat tersebut membuat Wang Lin berspekulasi. Keempat orang ini rupanya dibunuh oleh pria parubaya itu karena suatu alasan. Mereka bisa saja menjadi muridnya seperti yang dia katakan, atau mereka bisa saja menjadi murid wanita tua itu. Singkatnya, Wang Lin tidak ingin mengetahui karma di balik semua ini. Dia baru tahu bahwa pria parubaya itu berbohong ketika dia mengatakan dia tidak bisa menggunakan energi asal. Pasti ada alasan bagi seseorang yang akan mati untuk berbohong. Wang Lin tidak ragu membunuh orang seperti ini. Bagaimanapun juga, kamu akan mati hanya dalam beberapa hari. Melihat pria parubaya yang kehilangan akal, tubuhnya dengan cepat mulai membusuk dan pakaiannya hancur. Resep batu giok dan pil. Wang Lin mulai merenung. Orang tua yang mengepung pria parubaya ini pasti mengincar batu giok dan resepnya. Resep batu giok dan pil macam apa yang menyebabkan 2 kultivator pembersih nirwana bertarung sampai mati. Hal ini bahkan membuat seorang kultivator pembersih nirvana tahap menengah berani mencoba membunuh seorang kultivator pembersih nirvana tahap akhir. Niat awalnya adalah mati karena penghancuran diri dan kemudian pembukaan ruang penyimpanannya akan hilang. Namun, jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi, tidak sulit untuk mengeluarkan sesuatu dari ruang penyimpanan yang tertutup. Juga, dari apa yang dia katakan tadi, dia jelas salah mengira aku sebagai sebuah sekte, bukan hanya satu orang. Menilai dari ini, pertarungan untuk batu giok dan resep adalah pertarungan antar sekte. Dia mengatakan bahwa murid-muridnya diracuni oleh yang lama. Wanita racun dari 5 sekte racun. Wanita tua yang kubunuh sebelumnya pastilah dia. Juga, wanita tua beracun itu segera mencoba membunuhku ketika aku muncul. Dia pasti sudah memutuskan bahwa saya mewakili sekte lain. Yang terpenting, wanita tua itu mengatakan sesuatu sebelum menyerang. Datang begitu cepat. Wang Lin tiba-tiba melihat ke langit dan pupil matanya menyusut. Mungkinkah sejumlah besar kultivator dari berbagai sekte datang ke sini? Jika itu masalahnya, maka nilai resep batu giok dan pil harus sangat tinggi untuk menyebabkan pertempuran antar sekte seperti ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar.
Jika 70% analisis saya benar, maka pria parubaya itu pasti sangat memperhatikan resep batu giok dan pil. Karena dia tahu orang lain bisa membuka ruang penyimpanannya, saya khawatir dia tidak menempatkannya di dalamnya. Wang Lin melihat sekeliling lembah sebelum pandangannya tertuju pada 4 mayat di tanah. Matanya menyipit. Jika saya jadi dia, apa yang akan saya lakukan jika saya menghadapi situasi seperti itu? Apakah saya akan menyimpannya di ruang penyimpanan saya atau menyembunyikannya di tempat lain? Wang Lin diam-diam merenung dan menutup matanya saat dia menempatkan dirinya dalam peran sebagai tengah pria tua. Tak lama setelah itu, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan perasaan ilahi menyapu mayat keempat muridnya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Namun, dia tidak mau menyerah. Nyala api keluar dari mata kirinya dan mengelilingi keempat mayat itu. Suara gemeretak api bergema di lembah. Ada racun yang kuat di dalam mayat-mayat itu, dan apinya memancarkan cahaya seperti hantu. Segera, mereka dibakar menjadi abu. Namun, ada batu giok dan pecahan tulang hewan seukuran telapak tangan di dalam abu. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kegembiraan saat tangannya mengulurkan tangan dan pecahan batu giok dan tulang terbang ke tangannya. Perasaan ilahinya memeriksa batu giok itu terlebih dahulu, dan ekspresinya berubah. Sekte Pemecah Surga peringkat 8. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum dia menenangkan diri dan melihat pecahan tulang binatang itu. Bahkan dengan ketabahan mental Wang Lin, dia tidak bisa tidak merasakan detak jantungnya meningkat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat pecahan tulang binatang di tangannya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Nirwana. Pil kekosongan Nirwana. Meski dia tidak tahu apa itu pil kekosongan Nirwana, dia tahu betapa beratnya kata Nirwana dan Void bagi para kultivator kuat. Secara khusus, ada satu kalimat dalam resep pil ini yang mengingatkannya pada pikirannya. Dia memegang pecahan tulang binatang itu erat-erat di tangannya dan niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Pada saat ini, jika ada yang mencoba merampok pecahan ini darinya, mereka akan menerima serangan gila Wang Lin. Orang yang meminum pil ini akan memiliki peluang 10% untuk mengubah hukum menjadi sumber asal dan mencapai apa yang kami para kultivator sebut sebagai langkah ketiga. Orang yang meminum pil ini memiliki peluang 50% untuk terkena Heaven's Blight. Orang yang meminum pil ini akan memiliki peluang 80% untuk memasuki alam Si. Butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk memulihkan ketenangannya. Dia dengan cepat menyimpan batu giok dan tulang binatang itu di ruang penyimpanannya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan detailnya, tetapi dia sangat yakin bahwa hal-hal ini cukup untuk menyebabkan bencana di dunia kultivasi. Saat ini, berita tentang resep pil ini belum menyebar terlalu jauh, namun seiring dengan berlanjutnya pertarungan untuk memperebutkannya, hal itu pada akhirnya akan mengejutkan seluruh Cloud Sea. Wang Lin sudah lama tidak merasakan tenggorokannya kering. Dia menjilat bibirnya saat dia dengan hati-hati menghapus semua jejak dirinya dan mengambil mayat pria parubaya dan orang lain. Setelah dia memastikan tidak meninggalkan petunjuk, Wang Lin terbang keluar dari lembah. Saat dia hendak membawanya pergi, Wang Lin ragu-ragu dan dengan tegas menunjuk ke salah satu tengkorak itu. Tengkorak itu segera runtuh dan pecahannya berjatuhan di dalam dan di luar lembah. Mata Wang Lin bersinar dan pikiran melintas di benaknya saat dia mengambil 7 tengkorak yang tersisa. Kemudian, setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan mayat muridnya dan mengembalikannya ke lokasi aslinya. Kemudian dia dengan hati-hati membersihkan pecahan tengkorak yang jatuh baik di dalam maupun di luar lembah sebelum meninggalkan satu bagian di tempat yang sangat rahasia. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan mayat perempuan perak itu. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar kerah hitam itu. Saya memiliki jiwa asal dari wanita tua itu. Aku tidak boleh membiarkan dia mati. Selama dia tidak mati, tidak ada yang akan tahu bahwa ada orang luar yang ikut serta dalam masalah ini. Mereka semua akan mengira wanita tua itu mendapatkan resep pil dan bersembunyi untuk menyimpannya sendiri. Bagaimanapun, masih ada pecahan tengkorak yang dia gunakan di dalam lembah. Ada juga mayat murid yang meninggal karena racunnya. Waktu sangat penting ketika para kultivator dari berbagai sekte datang ke benua liar. Wang Lin tidak berani tinggal terlalu lama dan hanya bisa mencapai hal seperti ini. Dia sedang tidak berminat untuk mencuri tanaman obat lagi dan dengan cepat bergerak maju. Lalu dia menghilang menggunakan spatial bending. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah kerah hitam yang melarikan diri. Saat kerah hitam melihat Wang Lin, ia menjadi bersemangat dan bersemangat menunjuk ke berbagai puncak gunung.
Jelas itu memberitahu Wang Lin bahwa ada tumbuhan di sana. Wang Lin tidak memperhatikan. Dia mengambil jimat kuning dari kera hitam dan meletakkan kera raksasa itu di tempat penyimpanannya. Kemudian dia terbang ke langit, menerobos kabut, dan meletakkan jimat kuning di tubuhnya. Dia masih tidak puas dengan kecepatannya, jadi dia mengeluarkan kulit binatang itu dan menaruhnya di tubuhnya juga. Hasilnya, kecepatan Wang Lin mencapai puncaknya saat ia menembus kabut dan meninggalkan benua liar. Bahkan sekarang, jantungnya berdebar kencang seperti sedang bermimpi. Segala sesuatu yang terjadi di benua liar ini dan apa yang diperolehnya masih terasa tidak nyata. Setelah menekan kegembiraan di dalam hatinya, Wang Lin dengan jelas mengetahui bahwa jika informasi resep pil yang ada bersamanya tersebar, maka dia akan menjadi sasaran pengejaran tanpa akhir di sistem bintang laut awan. Ini akan sama bahkan di aliansi dan seluruh langit karena resep ini cukup membuat beberapa kultivator menjadi gila. Khususnya, monster-monster tua yang selalu berkultivasi dengan pintu tertutup dan telah mencapai puncak tahap penghancur nirwana serta bersiap menghadapi Heaven's Blade akan melakukan apapun demi resep pil ini. Saya tidak boleh memberitahu siapapun bahwa benda ini ada di tangan saya. Wang Lin dengan cepat berpindah ke wilayah peringkat 5, dan dia tidak berani menyebarkan inderanya. Wang Lin merasa ada banyak kultivator yang bergegas menuju benua liar di wilayah peringkat 5 saat ini. Jika mereka bertemu dengannya yang sedang terburu-buru, mereka mungkin akan mencurigainya. Meskipun kecurigaannya tidak besar, begitu mereka melihat apa yang terjadi di benua liar, mereka akan mengingat siapapun yang mereka anggap mencurigakan dan fokus pada orang-orang itu. Semakin besar masalahnya dan semakin banyak rahasia yang harus Anda sembunyikan, Anda harus semakin tenang. Setelah menyerbu agak jauh, Wang Lin mengeluarkan kera hitam raksasa itu. Dia duduk di bahu kera hitam raksasa dan memerintahkannya terbang menuju benua Moluo tempat sekte asal berada. Tempat ini masih beberapa hari jauhnya dari benua Moluo, dan meskipun dia sangat ingin pergi, dia tetap tenang saat dia duduk di atas kera hitam raksasa. Dia seperti seorang kultivator sejati dari lautan awan. Beberapa jam kemudian, Wang Lin sudah jauh dari benua liar. Ada beberapa benua liar lain di dekatnya, sehingga mustahil bagi orang lain untuk mengetahui dari mana Wang Lin berasal. Tepat pada saat ini, pupil mata Wang Lin yang tenang tiba-tiba menyusut tetapi segera kembali normal. Sinar cahaya merah bersiul menembus kabut bintang dan semakin dekat. Episode 1154 di ambang. Uang mulia, mungkin terlihat seperti nama yang sangat vulgar, tapi di peringkat 6 wilayah, itu mewakili kata kejam. Sebagai seorang tetua dari Sekte Bunga Jernih, dia telah mencapai tahap awal penghancur nirwana. Dia memiliki mantra yang mengejutkan, dan karena kepribadiannya, jika Anda memprovokasi dia dan tidak memiliki tingkat kultivasi atau sekte yang kuat, maka satu-satunya akibat adalah kematian. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, sebuah sekte kecil di wilayah peringkat 6 sebenarnya membunuh salah satu muridnya. Dia membantai sekte tersebut dan menghancurkan sekte tersebut bersama beberapa temannya, meninggalkan mandi darah. Pertempuran ini membuatnya terkenal, dan setiap sekte di wilayah peringkat 6 mengetahui namanya. Saat ini, ekspresinya muram saat dia duduk di atas kepala ular piton berkepala naga. Saat makhluk roh bergerak melalui wilayah peringkat 5, murid-murid dari Sekte Bunga Jernih mengikutinya. Saya tidak mengira petunjuk itu benar. Setiap kali Nobel Mani memikirkan masalahnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Beberapa bulan yang lalu, Sekte Bunga Bening miliknya secara tidak sengaja menemukan beberapa petunjuk terkait dengan pil kekosongan nirwana yang legendaris dan sebuah batu giok yang menunjukkan kepada seseorang cara menjadi murid inti dari Sekte Penghancur Surga. Sebagai seorang kultivator asli dari Lautan Awan, Uang Mulia jelas mengetahui peristiwa menggemparkan yang terjadi 18.000 tahun yang lalu di Lautan Awan. 18.000 tahun yang lalu di Lautan Awan, Sekte Pemecah Surga adalah sekte peringkat 8 yang siap pindah ke wilayah peringkat 9 yang perkasa. 2 bulan sebelum pindah, mereka secara tidak sengaja menemukan celah spasial yang penuh dengan batasan dan bahaya. Sekte Penghancur Surga mengumpulkan sejumlah besar kultivator untuk memasuki celah tersebut, termasuk para tetua yang berada di Heaven's Blade. Mereka berhasil menerobos dan memakan banyak korban. Pada akhirnya, mereka menemukan mayat di kedalaman celah spasial. Ada 3 benda di samping mayat itu, pil, pedang patah, dan sepotong tulang binatang. Setelah mendapatkan 3 item, para tetua dari Sekte Penghancur Surga menjadi gila dan dengan cepat meninggalkan celah spasial untuk kembali ke Sekte Penghancur Surga. Ini karena penemuan mereka terlalu luar biasa dan dapat mengejutkan seluruh sistem bintang laut awan.
Mungkin saja Sekte Penghancur Surga mengambil alih supremasi dari Sekte Dewa peringkat 9. Namun, ada pengkhianat di tengah-tengah mereka, dan berita itu bocor. Yang menunggu mereka adalah seluruh wilayah peringkat 8 bergerak melawan mereka. Monster tua yang tak terhitung jumlahnya yang jarang muncul semuanya berpartisipasi dalam pertempuran yang membuat mata mereka merah. Namun, Sekte Pemecah Surga, yang memiliki hak untuk memasuki wilayah peringkat 9, memiliki kekuatan untuk melawan seluruh wilayah peringkat 8. Mandi darah diciptakan di wilayah peringkat 8. Wilayah peringkat 7 terkena dampaknya, dan mereka juga mengirimkan para kultivator, dan wilayah peringkat 6 juga terseret. Bahkan wilayah peringkat 5 pun terpengaruh, dan bencana yang melanda Laut Awan pun dimulai. Masalah ini sangat sengit. Bahkan setelah 18.000 tahun, uang mulia akan bergetar ketika memikirkan hal ini. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan wilayah peringkat 9 yang hampir tidak pernah ikut campur akhirnya turun tangan. Hal ini sedikit merugikan bagi Sekte Penghancur Surga, dan pada saat ini, Sekte Penghancur Surga terpecah. Sejumlah besar orang di Sekte Penghancur Surga tidak bersedia memperjuangkan ketiga benda ini. Mereka menukar pil dan pedang patah demi kelangsungan hidup mereka. Mereka juga mempertahankan lintasan aslinya untuk berpindah ke wilayah peringkat 9. Sebagian kecil dari Sekte Penghancur Surga mengambil pecahan tulang binatang itu dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan orang-orang yang mencoba mencurinya sebelum menghilang ke dalam sungai panjang sejarah. Adapun tulang binatang dengan resep pil, menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Beberapa percaya bahwa itu diambil oleh para kultivator wilayah peringkat 9 dan yang lain percaya bahwa itu disembunyikan di antara salah satu sekte peringkat 8 yang berperang melawan Sekte Penghancur Surga. Pada akhirnya, masalah ini berakhir, dan kemana perginya tulang binatang itu tetap menjadi misteri. Hingga 18.000 tahun kemudian, Sekte Bunga Jernih menemukan petunjuk. Apakah petunjuk ini benar atau salah, ini mengejutkan seluruh Sekte Bunga Jernih. Mereka segera mengunci informasi tersebut dan bahkan membunuh beberapa murid yang mengetahui masalah ini. Hal ini terlalu mengejutkan. Jika mereka sedikit ceroboh, itu akan menyebabkan kehancuran sekte mereka. Bagaimanapun juga, pelajaran berdarah yang dipelajari oleh Sekte Penghancur Surga sudah cukup untuk memperingatkan orang-orang. Dibandingkan dengan Sekte Penghancur Surga di masa lalu, Sekte Bunga Jernih seperti seekor semut. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memegang pecahan tulang binatang ini. Meskipun mereka serakah, mereka tidak berniat menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Mereka berharap menemukan pecahan tulang binatang itu dan kemudian menghadiahkannya kepada sekte peringkat 8 yang kuat dengan imbalan sejumlah besar manfaat dan perlindungan jangka panjang. Mereka juga berharap dapat menggunakan ini untuk mendapatkan bantuan dari sekte peringkat 8 untuk menjadi penguasa wilayah peringkat 6. Namun, semua ini bergantung pada apakah petunjuk ini benar. Jika mereka hanya memberikan petunjuk pada sekte peringkat 8 dan ternyata itu salah, maka Sekte Bunga Jernih tidak mampu menahan kemarahan sekte peringkat 8. Inilah sebabnya mereka tidak berani memberikan petunjuk dan pergi memeriksanya sendiri. Namun, jika mereka ingin memeriksanya, mereka harus mencegah rumor menyebar sehingga sekte peringkat 6 lainnya tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Selain itu, petunjuk ini mengarah pada sebuah sekte di wilayah peringkat 3, jadi jika sejumlah besar murid Sekte Bunga Jernih pindah, mereka akan meningkatkan kecurigaan sekte lainnya. Ini adalah satu hal yang dikhawatirkan oleh Sekte Bunga Jernih. Pada akhirnya, mereka memilih murid kepala yang dapat diandalkan, Si Luoxing, untuk mengambil 19 murid dan diam-diam menuju ke wilayah peringkat 3. Tingkat kultivasi Si Luoxing bukanlah yang tertinggi di wilayah peringkat 6, jadi dia membawa beberapa murid dan pergi tidak akan menimbulkan terlalu banyak perhatian. Hal ini terbukti benar ketika tidak ada masalah yang tidak perlu terjadi bahkan setelah ia mencapai peringkat 3 wilayah. Namun, Si Luoxing tidak menganggap petunjuk itu benar. Dia dengan mudah mendapatkan pecahan tulang binatang itu dan mendapatkan batu giok. Namun, saat dia dalam perjalanan kembali ke Sekte Bunga Jernih, dia dikejar oleh Sekte 5 Racun. Sekte lain di wilayah peringkat 6 juga mengetahui hal ini. Si Luoxing, kamu harus bertahan. Energi asal uang mulia disuntikkan ke makhluk roh di bawahnya. Makhluk roh itu bergerak lebih cepat saat menembus lapisan kabut menuju benua liar. Dia baru memimpin bantuan gelombang pertama. Di belakangnya, hampir seluruh Sekte Bunga Jernih telah pindah. Saat mereka bergegas melewati kabut bintang, pandangan uang mulia menyempit saat dia melihat seorang kultivator dalam jangkauan akal ilahinya. Kultivator ini mengendarai kera hitam setinggi 1000 kaki.
Sepanjang perjalanan ke sini, kultivator berambut putih ini bukanlah kultivator pertama yang dilihatnya. Namun, tempat ini tidak jauh dari benua liar, jadi Noblemani mau tidak mau memperhatikannya. Saat dia bergerak maju, tatapannya masih tertuju pada kultivator berambut putih. Bukan hanya dia, tapi 10 atau lebih murid Sekte Bunga Jernih semuanya melihat ke arah kultivator berambut putih. Tatapan ini tampak solid, dan wajah Wang Lin menjadi pucat dan menunjukkan tatapan mengejutkan saat dia menatap dengan tercengang ke lebih dari 10 sinar cahaya. Dia berhenti di udara seolah-olah dia lupa cara terbang. Dia tahu bahwa budidayanya agak aneh dan orang luar tidak dapat langsung melihatnya, sehingga mungkin menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Karena itu, ia menjaga energi asalnya selalu aktif di tahap pertengahan Nirvana Skrier. Noblemani menarik pandangannya. Dia tidak sabar untuk pergi ke benua liar. Pada pandangan pertama, dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal pada kultivator berambut putih ini yang jelas-jelas terkejut dengan kemunculan mereka yang tiba-tiba. Menurut peta bintang yang dimilikinya, ada beberapa benua liar di dekatnya. Melihat jalur kultivator berambut putih, orang ini jelas berasal dari benua liar lain. Dia lagi memperhatikan Wang Lin. Dia kemudian memerintahkan makhluk rohnya untuk melewati Wang Lin. Murid-murid lainnya juga menarik pandangan mereka saat mereka melewati Wang Lin. Wang Lin diam-diam merasa lega. Dia tidak bisa mengetahui dari sekte mana mereka berasal, tetapi mereka jelas adalah kultivator dari wilayah peringkat 6. Mereka menuju ke benua liar. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya menerobos dari kejauhan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Cahaya ini terang, dan Wang Lin dengan jelas melihat batu giok di dalamnya. Ini jelas seseorang mengirim pesan sebuah batu giok. Mantra ini digunakan dalam sekte untuk mentransfer pesan menggunakan batu giok yang bergerak jauh lebih cepat daripada para kultivator. Mereka tidak perlu khawatir akan dicegat, karena kecuali seseorang mengetahui segel yang benar, batu giok itu akan segera runtuh. Untuk mencegah kecelakaan, lebih dari satu batu giok dikirim sekaligus. Giok ini bergerak terlalu cepat dan melewati Wang Lin dalam sekejap mata. Uang itu mendarat di tangan Uang Mulia, yang belum melangkah jauh. Ekspresi Uang Mulia berubah, lalu tangan kirinya membentuk segel dan dia menggunakan segel tangan unik untuk memeriksa batu gioknya. Begitu akal ilahi memasuki batu giok, tubuhnya bergetar. Ini adalah batu giok yang dikirim oleh para kultivator di gelombang kedua. Hanya ada satu informasi di dalamnya, dan dinyatakan bahwa tablet kehidupan si Luoxing telah hancur. Si Luoxing telah meninggal. Ekspresi Noblemani menjadi sangat suram dan dia tanpa ampun meremas batu giok itu. Lalu tatapannya tiba-tiba tertuju pada Wang Lin. Dia tidak mencurigai Wang Lin, tapi sekarang si Luoxing sudah mati, dan mereka tidak tahu siapa yang membunuhnya. Entah itu sekte 5 racun atau sekte peringkat 6 lainnya, mereka semua menjadi sasaran kecurigaan. Masalah ini sangat penting, dan Uang Mulia lebih memilih membunuh 1000 orang tak bersalah daripada membiarkannya lolos. Bawa dia ke benua liar. Uang Mulia menunjuk ke arah Wang Lin dan 8 murid terbang menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia berdiri dengan rasa hormat tetapi juga rasa panik yang cukup. Rekan kultivator, apa artinya ini? Jangan paksa kami bertindak. Rekan kultivator, cepat, ikuti kami. Di antara 8 murid, 6 di antaranya berada pada tahap korporeal yang dan 2 di antaranya berada pada tahap awal Nirvana Skrier. Jika mereka bertemu Wang Lin dalam keadaan normal, mereka tidak akan berani melakukan ini. Bagaimanapun, Wang Lin memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Namun, dengan Elder Noblemani di sini dan ini menjadi masalah besar bagi sekte mereka, mereka semua menjadi bermusuhan. Episode 1155 pemotongan berkelanjutan. Dia tidak bisa kembali ke benua liar bersama orang-orang ini. Karena kerah hitam, semua binatang buas di benua liar itu mengingat Wang Lin dengan kuat. Jika Wang Lin kembali, binatang buas itu akan diledakkan. Kegelisahan dari binatang buas akan menjadi pertanda buruk bagi siapapun yang sudah curiga. Ini menjelaskan bahwa Wang Lin berasal dari benua liar ini. Ditambah kematian si Luoxing, bahkan jika sekte peringkat 6 mengetahui bahwa dia dibunuh oleh wanita tua dari 5 sekte racun, mereka masih akan menaruh kecurigaan besar pada Wang Lin. Begitu kecurigaan ini muncul, mereka akan mencari ruang penyimpanan Wang Lin, dan para kultivator tirani akan langsung mencari jiwanya. Ini akan menjadi bencana bagi Wang Lin. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi marah. Tidak ada yang akan menganggap ini mencurigakan. Siapapun akan merasa marah dengan hal ini, tetapi mereka tetap harus mengikutinya.
Namun, saat 8 murid inti mendekat dan Wang Lin memerintahkan kera hitam untuk bergerak seolah-olah dia akan mengikuti, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia tidak bisa kembali ke benua liar, kembali berarti kematian. Dari 18 orang kultivator, orang yang memimpin berada pada tahap penghancur nirwana, namun tingkat kultivasi tertinggi dari 17 orang yang tersisa hanyalah pembersih nirwana tahap awal. Begitu dia menyerang, dia harus menyelesaikannya dalam waktu singkat. Jelas ada lebih banyak kultivator yang mendekat, jadi dia harus menyelesaikannya dalam waktu singkat. Dia juga tidak bisa meninggalkan satupun yang selamat. Wang Lin mengangkat kepalanya dan maju selangkah sambil melambaikan tangannya. Cold Wind muncul dan berubah menjadi 5 naga yang menyerang 5 orang di sekitarnya. Di saat yang sama, kera hitam itu melambaikan tangannya dan memulai serangannya. Wang Lin bergerak seperti kilat dan segera tiba di dekat kultivator Nirvana Skrier. Dia jauh lebih cepat daripada kultivator Nirvana Skrier. Murid kultivator Nirvana Skrier menyusut dan dia ingin menghindar, tapi tak lama kemudian pandangannya tertutup oleh jari. Jari ini dengan cepat mendarat di antara alis dan kiri kultivator, meninggalkan lubang berdarah. Kekuatan seorang kultivator pembersih nirwana menyerbu ke dalam tubuh kultivator tersebut dan menghancurkan jiwa asalnya. Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan bergerak seperti air. Setelah membunuh satu, dia menyerang yang lain dan menunjuk ke tubuh kultivator itu beberapa kali. Suara letupan datang dari tubuh kultivator itu dan darah menyembur kemana-mana. Pada saat ini, naga hitam dari Cold Wind telah tiba di 5 orang. Kelima orang itu hanya berada pada tahap korporeal yang, jadi mereka tidak memiliki peluang melawan mantra Baifan. Mereka tidak mampu melawan sama sekali saat naga hitam memasuki tubuh mereka dan kemudian tubuh mereka meledak. Bersamaan dengan mereka, 2 orang yang dibunuh oleh Wang Lin juga meledak. Orang terakhir terkena serangan keras kera hitam dan jeritan menyedihkan bergema. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Itu luar biasa cepat. 8 dari mereka meledak hampir pada saat yang sama, membuat area di sekitar Wang Lin menjadi merah. Wang Mulia, yang sedang bergerak menjauh, tiba-tiba berbalik dan dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, keterkejutan ini dengan cepat berubah menjadi keganasan saat dia menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral tapi juga pahit. Tubuh aslinya tidak ada di sini, jadi kecuali dia dipaksa, mengapa dia memprovokasi seorang kultivator Nirvana Saterer? Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir, karena dia telah membunuh 8 orang. Wang Lin dengan cepat melangkah maju. Dia harus membunuh semua orang di samping kultivator Nirvana Saterer sesegera mungkin. Kalau tidak, jika salah satu dari mereka melarikan diri, Wang Lin akan kesulitan bergerak bahkan 1 inci pun di sistem bintang laut awan. Namun, 9 orang yang tersisa, bersama dengan kultivator Nirvana Saterer, segera menyadari hal ini dan berpencar. Wang Mulia menyerbu ke depan dan menembakkan sinar cahaya hitam untuk menghentikan Wang Lin bergerak maju. Rasa dingin melintas di mata Wang Lin saat tangan kanannya membentuk segel dan untaian energi pembantaian keluar dari tubuhnya. Mereka mengembun menjadi lapisan pertahanan dan Wang Lin bergegas maju. Saat dia bergegas keluar, dia merasa seperti bertabrakan dengan alam semesta, dan energi pembantaian di sekitar Wang Lin semuanya runtuh. Mantra yang dimiliki oleh seorang kultivator penghancur nirwana tidak bisa diremehkan. Semua energi pembantaian segera hilang dan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Wang Lin, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Namun, dia keluar dari cahaya hitam. Saat Wang Mulia mendekat, dia menyerang 9 orang yang berhamburan. Api muncul di mata kirinya dan saat dia melambaikan tangan kirinya, lautan api muncul. Ada 3 orang di dalam lautan api, dan mereka langsung menjerit dan terbakar menjadi abu. 6 orang lainnya menjadi pucat dan segera mundur. Wajah Wang Lin pucat dan dia hendak mengejar. Namun, pada saat ini, Wang Mulia mengeluarkan raungan marah dan mendekat. Tangan kanannya membentuk segel dan cahaya hitam berubah menjadi tombak hitam dan mendekati Wang Lin. Melihat ke-6 orang itu akan berpencar dan Wang Mulia semakin mendekat, mata Wang Lin menjadi merah. Dia tahu bahwa kesenjangan tingkat kultivasi antara dia dan Wang Mulia terlalu tinggi. Begitu dia berhenti, dia tidak akan bisa membunuh ke-6 orang itu sama sekali. Saat tombak mendekat, Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Saat muncul, ia bergerak di depan tubuhnya dan bertabrakan dengan tombak. Dengan keras, stempel penyegelan surgawi menabrak Wang Lin, menyebabkan dia batuk darah. Tapi itu mendorongnya ke arah seseorang yang tidak jauh darinya. Wang Lin langsung melambaikan tangan kanannya dan lingkaran lampu hijau jatuh di leher kultivator.
Pupil kultivator menyusut saat dia mengangkat tangannya dan cahaya hitam tampak membentuk perisai. Namun, saat Wang Lin melambaikan tangannya, perisai hitam itu runtuh dan kedua lengan kultivator itu meledak. Akhirnya, kepala kultivator itu meledak dan dia meninggal. Masih ada 5 lagi. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan melambai. Hujan segera muncul dan tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari 5 pedang kristal yang ditembakkan ke 5 murid sekte bunga jernih yang tersisa. Tepat pada saat ini, uang mulia tiba-tiba mendekat. Tangan kanannya meraih kekosongan dan ruang penyimpanan terbuka. Kocokan putih terbang keluar, dan Noble Money mengambilnya dan melambai. Suatu jenis hukum tiba-tiba muncul dan berubah menjadi sinar cahaya putih di atas Wang Lin. Cahaya putih ini menghujani seperti pedang dan terlalu cepat. Wang Lin tiba-tiba mendongak dan nyala api berkobar di mata kirinya, lalu baju zirah merah muncul di sekelilingnya. Suara letupan bergema saat lampu putih mendarat di tubuh Wang Lin. Tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan lebih banyak darah. Wajahnya menjadi pucat dan jiwa asalnya meredup. Sinar cahaya putih menembus kaki kanannya, menyebabkannya menjadi berlumuran darah. Jika bukan karena armornya, dia pasti sudah mati. Pada saat ini, pedang yang dibentuk oleh Summon the Rain menembus tubuh 5 murid yang melarikan diri. Saat jeritan menyedihkan mereka bergema, 4 tubuh mereka roboh dan jiwa asal mereka binasa. Namun, salah satu dari mereka mengeluarkan batu giok dan memecahkannya pada saat bahaya. Dia mampu melindungi jiwa asalnya dan kemudian dengan cepat melarikan diri. Bagaimana Wang Lin membiarkan orang ini melarikan diri? Tangan kanannya meraih kekosongan dan ruang penyimpanannya terbuka. Sinar energi pedang keluar. Itu adalah Suli Guo yang langsung menuju ke jiwa asal itu. Jika kamu tidak membunuhnya, kamu bisa mati. Ini adalah pesan pertama yang didengar Suli Guo setelah muncul. Setelah mendengar ini, bagaimana dia tidak mengejar seperti orang gila? Ada kilatan cahaya perak dari ruang penyimpanan dan mayat wanita berwarna perak muncul. Dia tidak membantu menyerang uang mulia tetapi mengejar roh-roh binatang yang baru saja kehilangan pemiliknya. Semua ini terjadi dalam beberapa saat. Membunuh semua kultivator di sini selain uang Nobel adalah hal yang sulit bahkan bagi Wang Lin. Namun, dia tidak bisa bersantai, karena kultivator penghancur nirwana di depannya ini adalah bahaya terbesar yang harus dia hadapi. Alasan dia ingin membunuh para kultivator lainnya terlebih dahulu, selain karena tidak ingin mereka melarikan diri, adalah agar mereka tidak bisa ikut campur dalam pertarungan ini. Jika dia ingin membunuh kultivator penghancur nirwana ini, dia harus benar-benar fokus tanpa gangguan sedikit pun. Hanya dengan begitu dia akan memiliki sedikit peluang. Jika tubuh asliku ada di sini, membunuh orang ini akan lebih mudah dari sekarang. Saat Wang Lin berbicara, tangan kanannya menunjuk ke 18 neraka stempel penyegelan surgawi. Ada kilatan cahaya dan pecahan jiwa keluar dari 18 lapisan neraka. Jiwa paling kuat di dalamnya adalah Master Void dan jiwa yang terbentuk dari perpaduan 2 avatar All Seer. Mereka adalah kartu as Wang Lin, dan saat mereka muncul, energi dingin mengelilingi area tersebut. Ekspresi Noble Money berubah sangat jelek. Dia tidak menyangka pemuda berambut putih ini akan menggunakan mantra sekuat itu dan membunuh semua murid inti hanya dalam waktu singkat. Dan ketika mantranya mendarat, dia sebenarnya tidak bisa membunuh orang ini. Yang lebih mengejutkannya adalah jiwa-jiwa mati yang dipanggil oleh mantra kultivator ini. 2 jiwa tersebut memiliki aura yang bahkan membuatnya merasa takut. Ini mengungkapkan betapa menghancurkannya tingkat kultivasi mereka ketika mereka masih hidup. Meskipun mereka hanyalah jiwa dan oleh karena itu kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan ketika mereka masih hidup, mereka tetap mengejutkan uang mulia. Wang Lin menunjuk dan Master Void dan jiwa All Seer keluar. Namun, ini tidak cukup untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Jika ini berlarut-larut dan bantuan tiba, Wang Lin pasti akan mati. Matanya merah saat tangan kanannya meraih kekosongan. Saat Master Void dan All Seer menyerang, dia mengeluarkan pedang besinya. Saat pedang besi itu muncul, bintang-bintang bergetar, dan bahkan kabut di sekitarnya pun bergolak. Seolah-olah kekuatan dahsyat telah muncul dan mendorong kabut bintang kembali. Nirwana semu kekosongan. Mata uang mulia menyipit. Jika jiwa kematian sebelumnya hanya mengejutkannya, maka kemunculan pedang besi ini membuatnya tidak percaya. Keserakahan yang kuat memenuhi matanya saat dia bergegas maju dan kultivasi Nirvana Saterer miliknya meletus. Seorang kultivator Nirvana Saterer jauh lebih kuat daripada seorang kultivator Nirvana Cleaner, jadi ini adalah perjuangan yang pahit bagi Wang Lin. Dia tidak hanya harus menang, dia juga harus melakukannya dengan cepat.
Episode 1156 meninggalkan pusaran. Memegang pedang besi yang berkarat, Wang Lin mundur saat Uang Mulia masuk. Wang Lin menunjuk dengan tangan kirinya dan jiwa Master Void dan All Seer menyerbu keluar. Kedua jiwa pertempuran ini adalah kartu as Wang Lin yang paling kuat selain dari sedikit sisa sumber asal yang dimilikinya. Bersamaan dengan pedang besi ini, dia memberikan segalanya. Bagaimanapun, ini tidak seperti di Gua Qinglin, di mana dia memiliki tubuh asli yang mampu menahan semua serangan. Dia juga memiliki kekuatan dewa kuno yang tak ada habisnya yang memungkinkan dia melancarkan serangan yang menggemparkan hanya dengan satu pukulan saat itu. Sekarang tidak ada kesempatan untuk menggunakan Sunderet Knight, dan perisainya telah hancur saat menyelamatkan Qinglin, jadi dia tidak bisa menggunakan Dream of Ancient Times yang ditinggalkan oleh dewa kuno bintang 8. Pada saat ini, hanya dengan avatar kultivatornya, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk membunuh kultivator ini. Khususnya, saat ini kaki kanannya berantakan karena cahaya putih dari Uang Mulia menembusnya. Ada juga energi asal yang mengandung semacam hukum yang mengamuk di dalam tubuhnya. Jika bukan karena armor kulit dewa kuno di sekitar jiwa asalnya, itu pasti sudah runtuh. Untungnya, tubuh Wang Lin tidak biasa. Setelah disempurnakan di Sekte Surgawi Burung Vermilion, itu berisi hukum api dan guntur. Akibatnya, dia hanya bisa terluka daripada mati di bawah pengaruh Uang Mulia. Wang Lin telah mengalami banyak bahaya dalam hidupnya sebagai seorang kultivator, jadi dia secara alami mengetahui bahaya dari para kultivator penghancur nirwana. Wang Lin tidak punya banyak waktu untuk memikirkan bahaya di hadapannya. Dia harus segera mengakhiri pertempuran ini dan berusaha membunuh kultivator nirvana saterer ini. Dengan ujung tangan kirinya, Master Void dan All Seer menyerang Uang Mulia. Menghadapi dua jiwa yang kuat itu, bahkan Noblemani pun sangat berhati-hati. Sepanjang kehidupan kultivasinya, dia belum pernah melihat seorang kultivator pembersih nirwana dengan mantra yang dapat mengancam kultivator penghancur nirwana. Jiwa sang pelihat hampir menjadi gila dan dengan cepat membentuk segel untuk mengirimkan mantra. Mantra-mantra ini seringkali kabur dan tidak nyata, tetapi mantra-mantra ini mengarahkan hukum dunia ke arah Uang Mulia. Ada juga jiwa Master Void. Karena fakta bahwa dia telah mencapai Heaven's Blade pertamanya sebelum kematiannya, dia melambaikan lengan bajunya dan badai petir muncul untuk melawan mantra Uang Mulia. Jika Wang Lin tidak mengkhawatirkan waktu, maka dia bisa menggunakan Master Void dan All Seer untuk menggiling Uang Mulia sampai mati. Namun, Wang Lin tidak punya waktu atau energi asal celestial untuk menopang dua jiwa yang kuat ini. Gudang ajaib telah menghabiskan sebagian besar energi asal celestialnya. Saat Master Void dan All Seer bertarung dengan Uang Mulia, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menatap pedang besi itu. Dia tanpa ampun menebas dan sinar energi pedang yang menghancurkan bumi muncul. Itu berubah menjadi ilusi pedang raksasa dan menebas Uang Mulia. Ini tidak berakhir di sini. Wang Lin menutup matanya dan melepaskan kendali atas pedang besi itu, membiarkan pedang itu bergerak sendiri. Pedang besi itu bergerak seolah-olah tangan Wang Lin terpaku padanya, dan tebasan lain dikirimkan. Sinar cahaya membentuk busur menembus kabut, dan setiap cahaya melambangkan sinar energi pedang. Setiap sinar energi pedang mengkonsumsi sejumlah besar energi asal dari tubuh Wang Lin. Energi pedang terjalin dan tampak seperti bunga. Dari jauh, sinar energi pedang yang melengkung terus muncul hingga membentuk bunga yang terbuat dari pedang di hadapan Uang Mulia. Dalam sekejap mata, 13 pukulan pedang jatuh. Wang Lin menggerakkan lengannya dengan mata terpejam saat pedang itu bergerak sendiri. Aura mengejutkan yang tak terduga muncul dari Wang Lin, seolah segala sesuatu di dunia akan dihancurkan oleh pedang ini. Semua ini terjadi dalam sekejap. Uang Mulia sedang dijerat oleh Master Void dan Yang Maha Melihat. Tangannya terus membentuk segel dan berbagai mantra ditembakkan bersama harta karun, tapi wajahnya pucat. Meskipun dia tahu pedang besi itu adalah harta karun Nirvana Void, ada perbedaan kekuatan antara harta karun Nirvana Void. Apa yang tidak dapat dia bayangkan adalah kekuatan energi pedang. Pada saat ini, dia jelas melihat energi pedang di sekelilingnya, tapi dia tidak bisa mengelak. Dia meraung dan mencoba melepaskan diri dari dua jiwa yang menahannya. Namun, pada saat ini, Wang Lin membuka matanya. Wajahnya pucat saat dia menarik kembali pedang besi itu. Dia kemudian menebang 6 kali berturut-turut. Ada total 19 serangan, dan itu menghabiskan hampir 60% energi asal Wang Lin. Setelah itu, dia mundur. Ilusi 19 pedang raksasa tiba-tiba muncul di sekitar Uang Mulia. Dengan kekuatan Wang Lin saat ini, dia bisa menggunakan lebih banyak,
tetapi konsekuensi penggunaannya lebih besar dari yang diharapkan Wang Lin, jadi dia dengan paksa memotong pedang besi itu. Dengan tingkat kultivasinya, dia bisa mengendalikan pedang dalam 19 serangan, tetapi setelah 19 serangan, dia tidak akan bisa berhenti bahkan jika dia menginginkannya. Dia hanya akan bisa menggunakannya sampai dia kehabisan tenaga. Mencacah. Wang Lin berteriak, dan 19 pedang raksasa itu segera jatuh. Mereka melakukan serangan pedang terus-menerus dan langsung menyerang uang mulia. Ini sangat cepat. Noble Money tidak mampu menahan 19 tebasan dari pedang Nirvana Void. Gemuruh menggelegar bergema saat tebasan pedang menembus tubuh uang mulia. Tubuhnya bergetar dan langsung terbelah menjadi 19 bagian. Darah meletus di mana-mana. Raungan menyedihkan bergema pada saat yang sama ketika tubuh Noble Money runtuh. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator penghancur nirwana, jadi jiwa asalnya keluar dari kepalanya. Dia mengambil harta kocokan itu dan segera melarikan diri. Dia dipenuhi ketakutan yang tak terbayangkan. Dia bahkan merasa bahwa kultivator berambut putih ini mengetahui masalah tentang sekte penghancur surga. Kemungkinan besar kematian si Luoxing ada hubungannya dengan orang ini. Dari sekte mana orang ini memiliki harta yang begitu kuat? Mungkinkah dia seseorang dari wilayah peringkat 8? Memikirkan hal ini, Uang Mulia sangat terkejut. Jiwa asalnya melarikan diri seperti orang gila. Dia harus memberi tahu sektenya tentang ini. Dia juga mengerti bahwa gelombang kedua sektenya akan segera tiba, jadi dia hanya perlu bertahan lebih lama lagi. Wajah Wang Lin pucat. Saat jiwa asal Uang Mulia lolos, nyala api muncul di mata kiri Wang Lin. Nyala api yang mengerikan muncul di sekelilingnya, membentuk lautan api. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat ada 9 lapisan api. 9 transformasi misterius. Saat 9 lapisan api muncul, mereka dengan cepat berkontraksi di sekitar Wang Lin. Tubuh Wang Lin tampak terbakar saat dia melangkah maju. Tubuhnya menghilang dengan langkah ini, dan sebagai gantinya, seekor burung vermilion putih selebar beberapa ratus kaki muncul. Burung vermilion putih ini adalah Wang Lin. Dengan lambaian sayapnya, Wang Lin mengejar Uang Mulia dengan jejak api dan menabrak jiwa asal Uang Mulia. Murid jiwa asal Uang Mulia menyusut dan menjerit. Dia merasakan kematian mendekat, dan pada saat ini, sudah terlambat untuk berpikir. Kegilaan memenuhi matanya saat tangannya bergerak dan aura destruktif datang dari jiwa aslinya. Pada saat bahaya ini, dia memilih untuk menghancurkan jiwa aslinya, tetapi pada tingkat kultivasinya, dia dapat mengendalikan penghancuran dirinya. Lengannya tiba-tiba meledak menjadi badai dan mendekat ke burung vermilion. Harta pengocok yang dia pegang juga meledak menjadi garis putih yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang burung vermilion. Namun, hal ini tidak mampu menghentikan burung vermilion sebelum bertabrakan dengan Uang Mulia. Api mengelilingi jiwa asal Noble Money. Jeritan menyedihkan bergema saat jiwa asal Noble Money melemah. Dia dengan putus asa mundur sambil diselimuti api dan dengan cepat melarikan diri. Saat dia melarikan diri, tangannya membentuk segel dan tanda misterius muncul di sekelilingnya. Jiwa ular piton raksasa muncul di hadapannya. Saat uang itu muncul, Uang Mulia terhirup, menyebabkan jiwa ular piton raksasa itu menyusut dan roboh dalam sekejap. Setelah menyerap jiwa roh binatang hidupnya, Uang Mulia lolos dengan gila-gilaan tanpa menoleh ke belakang. Burung vermilion menghilang dan Wang Lin muncul. Dadanya berlumuran darah dan tulang-tulang putih terlihat. Dia menatap Uang Nobel yang melarikan diri, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Jiwa yang maha melihat, bergabunglah dengan akal ilahiku. Wang Lin tidak menggunakan mantra stop dan malah membentuk segel sebelum menunjuk pada jiwa Olsir. Mata jiwa itu bersinar dan berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar dan matanya tiba-tiba menjadi tenang. Ketenangan ini membuatnya tampak seperti tatapannya yang telah melihat segalanya. Dari semua kultivator yang Wang Lin temui sepanjang hidupnya, Olsir adalah satu-satunya kultivator seperti ini. Setelah memperoleh kekayaan King Lin, Wang Lin memperoleh pencerahan tentang mantra Baifan. Setelah mencapai batas gudang ajaib, dia bisa membuat jiwa menyatu dengannya. Mengabaikan Uang Mulia yang keluar, Wang Lin perlahan menutup matanya. Di saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke kejauhan. Dalam sekejap, badai muncul di kejauhan, dan kabut bergolak hebat saat riak kuning menyebar. Di tengah-tengah riak, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul dengan jari telunjuk terangkat dan jari-jari lainnya membentuk kepalan. Jari takdir surgawi. Wang Lin menggunakan kekuatannya sendiri dan jiwa Olsir sebagai panduan. Jari nasib surgawi turun ke sistem bintang laut awan.
Ia bergerak dengan momentum dan kecepatan yang tak terbayangkan menuju keluarnya uang mulia. Sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mengelak dari jari yang akhirnya mendarat di tubuhnya. Saat jari takdir surgawi menggantikan segalanya sebelum uang mulia, jiwanya akhirnya runtuh menjadi setitik cahaya. Jari nasib surgawi menghilang bersamanya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Sejak Wang Lin pertama kali menyerang hingga sekarang, hanya waktu yang sangat singkat telah berlalu. Wang Lin mengambil semuanya dan pergi ke kejauhan. Jika tubuh asliku ada di sini, pertarungan ini tidak akan sesulit ini. 3 ujian dan 7 bencana. Saya tidak tahu apakah tubuh aslinya berhasil melewatinya. Tangan kanan Wang Lin menutupi dadanya. Pada saat ini, benang putih yang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam dadanya, menimbulkan rasa sakit. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat Wang Lin mengubah arah dan menghilang ke cakrawala. 5 hari kemudian, ketika benua Moluo perlahan muncul di depan matanya, Wang Lin menghela napas lega. Dia memilih arah setelah menghitung dari mana para kultivator akan datang. Dia hanya membuat lingkaran besar dan beruntung dia berhasil menghindari konflik lagi. Wang Lin tidak tahu bahwa tak lama setelah dia membunuh uang mulia, kematian si Luoxing diketahui oleh sekte lain. Ruang di sekitar benua liar itu segera ditutup rapat. Kematian uang mulia mengejutkan sekte bunga jernih. Saat menyegel area tersebut, mereka mencari pembunuhnya dengan gila-gilaan, tetapi saat itu Wang Lin sudah jauh. Para kultivator dari wilayah peringkat 6 secara alami menemukan mayat di lembah tempat si Luoxing berada, dan mereka semua menargetkan 5 sekte racun. Menghadapi tatapan tajam dari semua sekte, 5 sekte racun bahkan tidak bisa menjelaskan. Arus bawah mulai bergerak di wilayah peringkat 5. Setelah kembali ke benua Moluo, Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke sekte asal. Dia tahu bahwa wilayah peringkat 5 akan menjadi kacau. Para kultivator wilayah peringkat 6 akan memperluas pencarian mereka, dan pada saat itu, identitasnya di sekte asal akan menjadi sangat penting. Kembalinya Wang Lin tidak menimbulkan terlalu banyak perhatian di sekte asal. Dia langsung muncul di halaman selatan. Saat dia muncul, dia melihat Su Yun duduk di luar rumah dan ekspresi terkejutnya. Kamu. Su Yun hendak berbicara, tapi Wang Lin tidak memperhatikannya dan melambaikan lengan bajunya. Tumbuhan dalam jumlah besar muncul dan segera membentuk gunung kecil di antara mereka. Aku akan mengembalikan ramuanmu. Wang Lin mengatakan satu hal dan kemudian memasuki rumah. Su Yun melihat ramuan di hadapannya dan tersentak. Dengan wawasannya, dia tahu bahwa banyak dari ramuan ini sulit diperoleh, dan nilainya jauh melebihi nilai ramuan yang dikonsumsi Wang Lin. Dia terkejut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya sadar kembali dan menghela nafas lega. Setelah Wang Lin pergi, dia dimarahi oleh gurunya setiap hari dan sangat khawatir. Gurunya mengatakan bahwa jika senior Cheng Niu tidak kembali, maka ketika sekte Dao Ungu tiba, dialah yang akan membawa kehancuran pada sekte tersebut. Wang Lin duduk di dalam rumah dengan tatapan serius dan menunjuk dadanya dengan tangan kanannya. Wajahnya masih pucat dan dia mulai berkultivasi. Segera, kilatan garis putih mulai dipaksa keluar dari tubuhnya. Garis-garis putih ini berputar dan tampak sangat ganas. Tangan kanan Wang Lin dengan cepat meraih garis sementara dan menariknya keluar. Darah menyembur keluar dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Menatap garis putih di tangannya, rasa dingin muncul di mata Wang Lin. Dia tanpa ampun meremasnya dan mereka roboh menjadi debu. Wang Lin terus berkultivasi dan memaksa garis putih keluar dari tubuhnya. Dia telah menghabiskan seluruh waktunya dalam perjalanan pulang untuk hal ini, jadi tidak banyak garis putih yang tersisa di dalam tubuhnya. Pada hari ketiga setelah Wang Lin kembali ke sekte asal, dia memaksa semua garis putih keluar. Setelah menghancurkan garis putih terakhir menjadi debu, matanya bersinar. Tangan kanannya meraih kekosongan dan ruang penyimpanannya muncul. Giok dan resep pil pada tulang binatang itu terbang ke tangannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Setelah mendapatkannya, dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Sekarang dia akhirnya bisa bersantai, dia akan mempelajarinya. Namun, pada saat ini, matanya tiba-tiba menyipit dan dia menyingkirkan batu giok dan tulang binatang itu. Dalam sekejap, dia menghilang dan menyerbu ke bawah tanah menuju tempat tubuh aslinya berada. Percobaan N. Episode 1157 1 Cobaan 2 Bencana 7 bencana 3 ujian dari para dewa kuno bagaikan 5 Heaven's Blade yang dialami para kultivator. Itu adalah pisau yang tergantung di atas kepala mereka. Jika mereka selamat, tingkat kultivasi mereka akan meningkat pesat, tetapi jika gagal, mereka akan mati. Uji coba pertama mengalami 2 musibah,
dan uji coba kedua juga mengalami 2 musibah. Uji coba ketiga memiliki 3 bencana. 3 bencana 7 ujian dari para dewa kuno bahkan lebih aneh daripada 5 Heaven's Blade yang dimiliki oleh para kultivator. Menurut ingatan Wang Lin, semakin kuat dewa kuno, semakin besar pula cobaan dan malapetaka yang akan datang. Meskipun dewa kuno biasanya mengalami ujian pertama di 6 bintang, beberapa dewa kuno mengalaminya di 7 bintang. Bahkan ada sebagian kecil dewa kuno yang menghadapi ujian pertama mereka di bintang 8. Tu Si adalah salah satunya. Dia menghadapi uji coba pertama di 8 bintang dan dengan mudah melewatinya. Itu meningkatkan kekuatannya dengan sangat besar, dan meskipun dia tidak mampu mencapai 9 bintang, dia berada di puncak 8 bintang. Jika bukan karena mencoba menerobos ke tahap bintang 9 yang legendaris, dia tidak akan mengambil risiko mengembangkan teknik ilahi transformasi tinta mengalir. Adapun ujian ketiga dan 3 bencana terakhir, itu adalah ujian tertinggi yang akan dihadapi dewa kuno. Adapun siapa itu, Tu Si tidak tahu. Ingatan Tu Si tidak berisi apapun tentang menghadapi uji coba pertama di bintang 5. Setiap kali Wang Lin memikirkan hal ini, dia tersenyum masam. Kedatangan awal dari percobaan pertamanya terkait dengan tubuh dewa kuno yang tidak lengkap dan fakta bahwa dia telah menggunakan kekuatan dewa kuno secara berlebihan di tanah roh iblis. Semua ini menyebabkan dia menjadi dewa kuno pertama yang mengalami cobaan pertama di bintang 5. Cobaan yang mudah dilewati oleh dewa kuno bintang 8 seperti hidup dan mati bagi Wang Lin. Salah satu musibah pada sidang pertama adalah musibah tubuh. Kembali ke sekte ilahi burung vermilion, bagian bawah Wang Lin hanyalah tulang. Sekarang, setelah tiba di sistem bintang laut awan, ini semakin intensif, dan segala sesuatu dari dada dan bawahnya hanyalah tulang belulang. Ini hanyalah permulaan, datangnya bencana pertama. Tubuhnya akan terus membusuk hingga tidak ada lagi daging dan darah yang tersisa. Kemudian bencana pertama akan berakhir dan bencana kedua akan dimulai. Jika tidak ada perubahan, tubuh aslinya pasti akan mati. Untungnya, Wang Lin telah mendapatkan darah jantung Tu Si, jadi dia memiliki peluang untuk bertarung. Tubuh aslinya duduk jauh di bawah tanah di bawah sekte asal. Tidak ada bekas daging atau darah. Hanya tulang yang tersisa. Ada lapisan tipis berwarna darah yang membungkus tulang. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan melihat sejumlah kecil darah mengalir di antara lapisan film dan tulang. Saat avatar Wang Lin mendekat, rongga mata tubuh aslinya memperlihatkan cahaya hantu seolah dia sedang bangun. Dia diam-diam melihat tubuh aslinya dan duduk untuk melindunginya. Dia juga menaruh seluruh fokusnya pada tubuh aslinya untuk membantunya berbagi rasa sakit. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Dalam 3 hari ini, penderitaan tubuh asli semakin parah. Perasaan tidak memiliki darah atau daging tetapi tetap menjaga kewarasan sudah cukup membuat orang gila. Selama 3 hari ini, ukuran tubuh aslinya telah bertambah 10 kali lipat. Pada saat ini, di bawah sekte asal, ada kerangka setinggi 100 kaki yang tergeletak dengan tenang di sana. Ada kilatan cahaya darah saat darah di bawah film mengalir lebih cepat. Setelah 3 hari berikutnya, kerangka Wang Lin selesai membesar dan tingginya mencapai lebih dari 3.000 kaki. Sejumlah kecil darah masih mengalir melalui tulang, yang semuanya lebih besar dari manusia. Namun aliran darahnya melambat hingga akhirnya hilang. Darah ini adalah darah jantung Tu Si. Selama hari-hari ini, darah jantung perlahan-lahan diserap oleh tulang-tulang tubuh asli. Ketika semua darah terserap, bencana pertama berakhir. Tepat pada saat ini, mata tubuh aslinya bersinar terang seolah tatapannya mampu menembus bumi dan melihat langit biru di atas. Di saat yang sama, gelombang suara berderak bergema di bawah tanah. Bencana tulang. Suara berderak ini berasal dari kaki kanan tubuh aslinya. Seolah-olah ada tangan raksasa yang perlahan meremukkan tulang kaki kanannya yang besar. Tulangnya hancur dan berubah menjadi abu. Di bawah rasa sakit yang tak terbayangkan ini, tubuh aslinya gemetar. Namun, bunyi berderak ini tidak berhenti. Mereka menjadi lebih intens. Rasanya seperti guntur yang bergema di bawah tanah. Setiap retakan adalah tulang pada tubuh aslinya yang runtuh. Wajah avatar Wang Lin pucat. Dia mengatupkan giginya saat dia berbagi rasa sakit yang tak terbayangkan dengan tubuh aslinya. Pembuluh darah di wajahnya bengkak dan banyak keringat berjatuhan. Bencana tulang turun dengan kejam seperti ini. Dengan vitalitas dewa kuno yang kuat, bahkan tanpa daging atau darah yang tersisa, mereka dapat pulih selama masih ada sisa vitalitas. Uji coba pertama adalah vitalitas.
Setelah vitalitasnya terhapus, bencana tulang akan datang dan berusaha menghancurkan tulang yang tidak dapat pulih lagi tanpa vitalitasnya. Jika semua tulangnya hancur, akibatnya adalah kematian. Jika tubuh aslinya mati, avatarnya akan musnah. Jika dia ingin melewati bencana tulang, dia harus membangkitkan kembali vitalitasnya untuk melawannya sampai tulangnya terbentuk kembali. Tulang yang baru terbentuk akan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Harta ajaib tidak akan bisa merusaknya sama sekali. Oleh karena itu, meskipun rasa sakitnya lebih buruk daripada kematian, dia tetap menahannya. Avatar dan tubuh aslinya bertahan. Dia menahan rasa sakit karena tulangnya patah dan roboh. Dia harus menunggu sampai semua tulangnya hancur untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Jika tidak, meskipun dia melawan dan berhasil, hanya sebagian tulangnya yang akan direformasi dan sisanya akan tetap sama seperti sebelumnya. Jika itu terjadi, dia akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Namun, Wang Lin memahami bahwa semakin lama dia menolak, semakin rendah tingkat keberhasilannya. Semakin banyak tulang yang patah, kesulitannya semakin meningkat. Sebenarnya, mengabaikan mereka yang mengalami hal ini di bintang 8, hampir semua dewa kuno bintang 7 akan memilih untuk menunggu sampai semua tulang mereka runtuh sebelum mereka melawan. Ini semua agar mereka bisa mengubah musibah ini menjadi kekayaan besar. Ide ini bagus, tapi jarang ada orang yang bertahan selama itu. Seringkali, ketika hanya tersisa tulang seukuran kuku manusia, mau tak mau mereka mulai melawan. Akibatnya, tulang seukuran kuku itu akan menjadi satu-satunya cacat pada tubuh sebagian besar dewa kuno. Karena dewa kuno bintang 7 seperti ini, lebih sedikit lagi dewa kuno bintang 6 yang mampu bertahan hingga saat terakhir. Momen terakhir bagaikan akhir perjalanan. Ada banyak langkah maju jika Anda berhasil, tetapi jika Anda mundur selangkah, itu berarti kematian. Wang Lin tidak yakin apakah dia bisa bertahan sampai saat terakhir. Namun, untuk mereformasi darah dan dagingnya sehingga ia bisa menjadi dewa kuno sejati dan bukan dewa yang tidak lengkap, Wang Lin memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Avatar saya adalah seorang kultivator yang menentang surga, tubuh asli saya menentang garis keturunan. Saya, Wang Lin, menghabiskan hidup saya mengembangkan kata, menentang. Saya menentang langit, menentang malapetaka, dan bahkan menentang takdir. Bencana saja tidak cukup untuk menghentikan jalanku yang menantang. Avatar dan tubuh asli Wang Lin bersinar, memperlihatkan tatapan pantang menyerah. Tidak ada teriakan atau raungan. Hanya tatapan pantang menyerah itu yang mampu menampilkan sifat menantang Wang Lin. Itu tidak terlihat dan menggemparkan. Suara berderak bergema keras saat seluruh kaki kanannya roboh dan bahkan semua benda hingga lutut di kaki kirinya telah berubah menjadi abu. Suara tulang yang runtuh perlahan-lahan menyebar ke permukaan. Selama setengah bulan ini, seluruh benua Moluo bisa mendengar suara gemuruh yang datang dari tanah. Awalnya samar-samar, tapi semakin lama semakin keras. Sekarang bahkan bumi pun sedikit bergetar. Manusia di benua itu ketakutan karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa berlutut dan berdoa agar para dewa tidak marah. Para kultivator sekte asal sangat mementingkan masalah ini. Mereka mengirimkan hampir seluruh sekte untuk menyelidikinya. Suara-suara ini terdengar seperti raungan, dan setiap kali terdengar di telinga mereka, mau tak mau mereka terguncang. Li Xiangdong dan Lu Yanfei, bersama dua tetua lainnya, melayang di udara dan melihat ke bumi. Karena tingkat kultivasi mereka, mereka dengan jelas merasakan dari mana suara gemuruh itu berasal. Li Xiangdong ingin turun untuk memeriksa, tapi dia dihentikan oleh Lu Yanfei. Namun, sekarang aumannya bahkan lebih dahsyat, hampir menggetarkan surga. Jika memang demikian, maka tidak akan menjadi masalah, namun seluruh energi asal di benua itu mulai bergerak seolah-olah ada pusaran tak kasat mata yang menyedot energi asal dari segala arah. Yang lebih menakutkan bagi mereka berempat adalah sejumlah besar energi asal berkumpul di luar benua. Meskipun energi asal ini berada di luar, begitu ia masuk, penghalang di sekitar benua akan runtuh seketika. Memikirkan konsekuensinya, mereka berempat akan merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah binatang buas yang muncul di kabut di luar benua. Entah kenapa, sejumlah besar binatang buas terpikat ke benua Moluo. Mereka semua menatap tajam ke benua itu, tapi mereka juga menunjukkan keraguan. Mereka akan menagih beberapa kali tetapi ditunda. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat menarik di sini bagi binatang buas itu, tetapi rasionalitas membuat mereka tidak berani bergerak. Hal ini mengakibatkan keraguan. Ada monster peringkat 5 dan bahkan peringkat 6 di antara mereka.
Yang lebih menakutkan Li Xiangdong adalah dia bahkan melihat peringkat 7 terbaik. Seekor monster peringkat 7 sudah cukup untuk melawan kultivator pembersih nirvana tahap menengah. Saudari muda Lu, saya tidak tahu mengapa Anda menghentikan kami bertiga, tapi hari ini kami harus memeriksanya. Kita harus tahu persis apa yang terjadi yang menyebabkan lonjakan energi asal yang tak terduga ini dan menarik semua binatang buas yang bersembunyi di kabut bintang. Li Xiangdong memikirkan binatang peringkat 7 dan pikirannya bergetar. Dia menatap Lu Yanfei dengan ekspresi yang sangat serius. Dua tetua lainnya juga diam-diam menatap Lu Yanfei. Lu Yanfei menggigit bibir bawahnya dan mengangguk dalam diam. Episode 1158 Perbaikan Tulang Berulang. Salah satu dari dua tetua dengan cemas berkata, jika itu hanya monster peringkat 7, itu akan baik-baik saja. Aku hanya khawatir jika ini terus berlanjut, monster peringkat 8 yang bisa melawan kultivator puncak pembersih nirwana akan muncul, dan bagaimana jika peringkat 9 binatang buas yang tidak berbeda dengan para kultivator nirvana saterer tertarik. Pada saat itu, benua Moluo milikku akan terjerumus ke dalam kekacauan. Li Xiangdong merenung sedikit dan perlahan berkata, saya kira tidak. Lagi pula, benua ini terletak di dekat tepi wilayah peringkat 4, jadi seharusnya tidak ada monster kuat di sekitar. Kuharap begitu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan memperlihatkan wajah pahit sebelum melihat ke arah Lu Yanfei. Bahkan sekarang, mereka bertiga tidak tahu mengapa Li Yanfei menghentikan mereka untuk memeriksa. Lu Yanfei tidak menjelaskan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang. Mereka bertiga saling memandang dan diam-diam mengikuti Lu Yanfei. Ketika mereka sampai di dekat tanah, ada kilatan cahaya dan mereka menembus tanah. Di bawah tanah, mereka berempat melambat saat suara gemuruh menjadi lebih jelas. Karena lebih dekat dengan suara, tidak hanya pikiran mereka yang bergetar, tubuh mereka juga ikut gemetar. Fluktuasi yang mengerikan datang dari kedalaman, menyebabkan mereka merasakan tekanan dalam jiwa mereka. Seolah-olah ada keberadaan mengerikan yang dapat mengejutkan dunia, dan sebelumnya, mereka bertiga hanyalah semut. Perasaan jelas ini segera membuat mereka berhenti dan ekspresi mereka menjadi serius. Hanya mata Lu Yanfei yang berbinar dan menggigit bibir bawahnya, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Apa-apaan ini? Untuk mengeluarkan tekanan seperti itu. Fluktuasi ini seharusnya bukan harta karun. Mereka bertiga sangat berhati-hati. Setelah ragu-ragu sebentar, Li Xiangdong mengatupkan giginya dan memimpin jalan. Dia ingin melihat apa sebenarnya yang ada di bawah sana. Semakin dalam mereka masuk, semakin besar tekanannya. Raungannya menjadi semakin memekakkan telinga, menyebabkan mereka gemetar. Tekanan ini membuat mereka merasa seperti sedang menghadapi akhir dunia. Keempatnya bergerak semakin lambat, dan tekanan yang datang dari bawah tanah mengandung sedikit kegilaan. Saat mereka berempat merasakannya, mereka langsung gemetar. Saya sarankan kita segera pergi. Lu Yanfei diam sepanjang jalan, dan ini adalah pertama kalinya dia mengirimkan pesan. Tiga orang lainnya diam-diam berpikir sejenak sebelum mata Li Xiangdong berbinar, dan dia berkata, saya menolak untuk pergi tanpa mengetahui apa yang ada di bawah. Dengan itu, dia segera menyerang lebih dalam. Kedua tetua itu ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Lu Yanfei menghela nafas dan juga mengikuti. Saat mereka berempat semakin dalam, sumber suara semakin dekat. Pada saat ini, suara gemuruh sudah jauh lebih kuat dari guntur. Dari posisi mereka saat ini, mereka dapat mendengar suara aslinya, suara berderak yang menggetarkan surga. Suara ini seperti suara patah tulang. Hal ini menyebabkan mereka merasakan seluruh tulang di tubuhnya tergelitik. Namun, saat keempatnya mendekat dan hendak memasuki sumbernya, perasaan ilahi yang gila menyapu. Tinggalkan tempat ini. Perasaan ilahi ini sangat kuat dan menghantam mereka seperti badai. Li Xiangdong adalah yang paling dekat dan langsung terhempas oleh badai. Tubuhnya gemetar dan dia batuk darah saat suara letupan bergema di tubuhnya. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan ketakutan yang mengerikan memenuhi matanya. Bukan hanya dia, bahkan tubuh kedua tetua itu gemetar saat mereka batuk darah dan segera mundur. Pikiran mereka bergetar dan ketakutan serta teror muncul di mata mereka. Bahkan tubuh Lu Yanfei gemetar saat darah keluar dari sudut mulutnya. Namun, matanya menjadi lebih cerah saat suara ini membenarkan spekulasi di hatinya. Senior mana yang berkultivasi di sini? Junior adalah Li dari sekte asal. Li Xiangdong menggenggam tangannya sambil mundur dan mencoba berbicara. Enyahlah. Perasaan ilahi menyebar lagi, tapi itu beberapa kali lebih kuat dan lebih gila dari sebelumnya. Perasaan ilahi ini membentuk badai yang menyebabkan benua Moluo bergetar.
Kekuatan gila datang dari dalam dan menyerang mereka berempat. Tubuh Li Xiangdong bergetar dan dia mengeluarkan lebih banyak darah. Di bawah pengaruh kekuatan ini, mereka dipaksa mundur dalam garis lurus seolah-olah ada kekuatan yang tak terbayangkan yang mendorong mereka. Tanah bergetar sebelum mereka terlempar keluar dari bawah tanah. Saat dia menerobos permukaan dan melayang di udara, terdengar suara gemuruh lagi. Kedua tetua itu diusir dari bawah tanah, keduanya batuk darah. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan Lu Yanfei juga sama. Mereka berempat berdiri di udara, mata mereka dipenuhi teror. Hati mereka bergetar saat mereka saling memandang. Lu Yanfei menarik napas dalam-dalam sambil menyeka darah dari sudut mulutnya dan perlahan berkata, "Aku sudah bilang pada kalian semua untuk tidak pergi." Untungnya, meskipun Paman Master Agung marah, dia tidak banyak menyakiti kami. Paman Master Agung. Mereka bertiga pucat, dan perasaan ilahi yang gila itu terpatri dalam pikiran mereka. Memikirkannya saja membuat mereka takut, tetapi kata-kata Lu Yanfei mengejutkan mereka. Lu Yanfei merenung sejenak dan dengan lembut berkata, "Paman Guru Besar Lu Zihao. Kalian semua seharusnya sudah mendengar tentang dia." Mengabaikan mereka berempat untuk saat ini, jauh di bawah tanah, tubuh Wang Lin setinggi 3.000 kaki hampir seluruh tulangnya hancur, meninggalkan abu tulang berbentuk manusia. Masih ada suara gemuruh yang datang darinya. Bahkan sebagian besar tengkoraknya telah hancur, dan masih terus runtuh. Rasa sakit seperti ini tak terlukiskan dan membakar pikiran tubuh asli dan avatarnya. Tepat pada saat ini, suara retakan datang dari setengah tengkorak yang tersisa, dan tengkorak itu semakin roboh. Itu terus runtuh, dan abu tulangnya berserakan. Tengkoraknya terus mengecil hingga hanya seukuran telapak tangan manusia. Sepotong kecil tulang ini benar-benar tidak berarti bagi dewa kuno setinggi 3.000 kaki, tetapi Wang Lin masih bertahan meskipun penderitaan ini cukup untuk membuatnya menjadi gila. Gemuruh terus berlanjut. Tulang seukuran telapak tangan mulai hancur dan menjadi semakin kecil. Itu hanya seukuran kuku jari tangan, tetapi karena keruntuhannya, itu benar-benar hilang. Waktu seolah berhenti dan dunia seakan tidak berfungsi lagi. Tulang yang patah berubah menjadi abu dan mulai menghilang. Pada saat ini, avatar Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat tangan kanannya. Berhenti. Dengan satu kata, tubuh avatar itu langsung bergetar. Suara gemuruh keluar dari tubuhnya saat dia batuk darah dan terjatuh ke belakang. Di saat yang sama, abu yang menghilang berhenti sejenak. Tak lama setelah itu, aura dewa kuno menyebar dengan gila-gilaan. Energi asal di luar benua Moluo menyerbu masuk dan mendekati tempat ini. Raungan hening yang bisa menembus jiwa bergema di bawah tanah. Itu mengalir keluar dan bergema di telinga setiap manusia, kultivator, dan makhluk di benua itu. Raungan ini mengandung keinginan yang menentang. Avatar Wang Lin menderita luka serius akibat serangan balik menggunakan mantra stop untuk memenangkan kesempatan bagi tubuh aslinya untuk bertahan hidup. Abu yang menghilang mulai mengembun dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan membentuk sepotong tulang seukuran kuku. Selama proses kondensasi, energi asal benua bercampur dengan tulang. Tulang yang direformasi jauh lebih kuat dari tulang asli tubuh asli ini. Tulang seukuran kuku jari ini terus tumbuh hingga panjangnya 7 inci. Tulang 7 inci ini mengambil sebagian besar energi asal yang tersimpan di benua Moluo. Tulangnya masih tumbuh dan segera membentuk tengkorak melengkung berukuran sekitar 5 kaki. Di tulang, ada semburan cahaya hitam, dan cahaya hitam itu adalah bencana tulang yang menghancurkan tulang dewa kuno. Bencana tulang terus-menerus menghancurkan tulang sementara tubuh aslinya terus mereformasi tulang tersebut. Siklus ini berlanjut hingga tulang tubuh aslinya mencapai puncaknya. Semburan raungan tanpa suara bergema saat tengkorak setinggi 5 kaki itu mulai tumbuh. Akhirnya, semua energi asal di benua Moluo diserap, tidak meninggalkan apapun. Pada saat ini, tengkorak Wang Lin telah sepenuhnya berubah. Cahaya merah bersinar dari rongga matanya, memperlihatkan kemauan keras. Saya adalah dewa kuno yang berani melawan surga. Bencana tulang saja tidak bisa menghancurkanku. Cahaya merah dari mata tubuh aslinya bersinar terang dan lehernya mulai terbentuk. Pada saat yang sama, energi asal yang berkumpul di luar benua Moluo bergegas menuju penghalang pelindung. Penghalang pelindung runtuh seperti kertas. Saat itu runtuh, energi asal yang kuat masuk. Itu berubah menjadi badai dan menyerbu ke sekte asal. Semua kultivator di sekte asal sudah dievakuasi. Mereka menatap badai energi asal yang mengalir deras di bawah tanah. Runtuhnya penghalang dan gelombang energi asal menyebabkan binatang buas di luar masuk. Namun, sebelum mereka bisa menyebar, mereka ditarik ke dalam sekte asal oleh kekuatan isap ini.
Langit diselimuti kabut, dan kabut mengalir seperti sungai ke dalam tanah. Binatang buas di luar itu tampak ketakutan. Semuanya mundur dan tidak berani mendekat. Energi asal dan kabut dalam jumlah besar dengan cepat diserap oleh Wang Lin. Gemuruh berlanjut saat tulang Wang Lin terbentuk kembali dengan kecepatan luar biasa. Tulang-tulangnya mengembun kembali saat menghadapi bencana tulang. Tidak hanya tengkorak dan lehernya muncul kembali, seluruh tubuh bagian atas Wang Lin telah berubah. Meskipun bencana tulangnya kuat, ia terpaksa mundur dari keinginan Wang Lin yang menentang dan perjuangan putus asa. Itu tidak mampu menghentikan generasi tulang sama sekali. Semua energi asal dan kabut bintang dalam jarak 50 km dari benua Moluo ditarik masuk. Dari jauh, tampak seperti pusaran raksasa telah terbentuk, dan sekte asal adalah pusat pusaran tersebut. Lebih jauh lagi, seekor binatang raksasa berbentuk singa yang ditutupi duri bergerak menuju benua Moluo dengan tatapan serakah. Tak satu pun dari binatang buas yang berani mendekatinya ketika aura binatang peringkat 8 menyebar. Episode 1159 mungkin. Semua energi asal dalam jarak 50 km mengalir deras, tapi itu masih belum cukup. Tubuh bagian atas Wang Lin telah terbentuk kembali dan bagian bawahnya masih terbentuk. Energi asal terus melonjak, ditarik dari area sekitar 500 km. Pusaran raksasa ini mengaduk seluruh energi asal dan kabut bintang di area tersebut, namun perluasannya tidak berhenti. Lagi pula, dibandingkan dengan benua Moluo, jarak 500 km sungguh tidak berarti. 1.500 km, 2.500 km, 5.000 km, 15.000 km, 50.000 km, 150.000 km. 500.000 km. Kabut dan energi asal dalam jarak 500.000 km dari benua Moluo menjadi gila dan menyerbu ke benua itu. Sangat sedikit orang di Cloud Sea yang mengetahui dari mana kabut bintang itu berasal. Seolah kabut bintang ini selalu ada di sini. Jika seseorang menoleh ke belakang, ia akan menemukan bahwa sebelum alam surgawi runtuh dan alam surgawi kuno masih ada, kabut ini juga sudah ada. Apa sebenarnya kabut bintang itu adalah pertanyaan yang sulit dijelaskan oleh para kultivator di Laut Awan. Mereka hanya tahu bahwa karena kabut bintang inilah lautan awan dipenuhi binatang buas. Wang Lin tidak tahu apa itu kabut bintang, tetapi ketika kabut itu menyatu dengan tulang-tulangnya yang baru terbentuk, dia merasakan perasaan aneh. Namun, dia tidak tahu alasannya. Saat energi asal dari jarak 500.000 km dari benua Moluo menyerbu masuk, kaki Wang Lin mulai terbentuk kembali. Kecepatan pertumbuhan yang eksplosif lebih kuat dari bencana tulang, dan sesaat kemudian, kaki kirinya terbentuk. Kaki kanannya segera terbentuk kembali juga. Setelah semua tulang di tubuhnya terbentuk kembali, bencana tulang lenyap. Namun, musibah ini belum berakhir. Setelah tulangnya pulih, tendon mulai muncul dan daging terbentuk kembali di sekitar tulangnya. Namun, saat daging ini muncul kembali, ia langsung roboh. Bencana daging tiba dan dengan demikian mencapai tujuan untuk menghilangkan vitalitasnya. Wang Lin sudah bersiap menghadapi fenomena ini. Saat bencana daging muncul, avatar itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan membuka ruang penyimpanannya. Kristal darah seukuran kepalan tangan yang dia dapatkan dari tanah dewa kuno terbang keluar. Dia telah menggunakan beberapa di antaranya untuk membantu tubuh aslinya menjaga jejak vitalitas, dan dia akan menggunakan sisanya di sini. Pada saat ini, kristal darah ini terbang dan jatuh ke tulang Wang Lin. Saat mereka mendarat, mereka menyerang tulangnya. Saat Wang Lin mengeluarkan kristal darah, semua binatang buas yang mundur berhenti, melihat ke benua, dan mulai mengaum. Ada sedikit kegilaan di mata mereka, seolah kristal darah adalah makanan terbaik bagi mereka. Selama mereka bisa mencium baunya, mereka rela melakukan apa saja untuk itu. Saat auman berlanjut, binatang buas ini segera mengubah arah dan menyerang benua Moluo. Ada binatang peringkat 5, 6, dan 7 di antara mereka. Mereka semua tampak menjadi gila saat mereka bergegas turun. Para kultivator sekte asal terkejut dengan kejadian ini. Mereka dibangunkan oleh binatang buas yang bergegas turun. Setelah tubuh asli Wang Lin menyerap kristal darah, garis darah muncul di tulang. Ketika energi asal dan kabut bintang melonjak, daging mulai terbentuk di sepanjang garis darah. Pada saat ini, auman binatang buas memasuki tanah. Niat membunuh muncul di mata avatar, dan mata tubuh aslinya juga memancarkan cahaya seperti hantu. Suara berderak bergema saat tubuh aslinya menyusut dari 3.000 kaki menjadi seukuran orang normal. Avatar itu keluar dan menyatu dengan tubuh aslinya sekali lagi.
Setelah menyatu dengan tubuh aslinya, Wang Lin mendongak dan bergegas keluar. Suara letupan bergema saat dia keluar dari bawah tanah. Saat dia keluar dari bawah tanah, semua binatang buas menyerbu ke arahnya seperti orang gila. Rasa dingin melintas di mata Wang Lin saat dia muncul di hadapan binatang mirip gurita dan melayangkan pukulan dengan tangan kanannya. Dengan keras, tubuh binatang buas itu bergetar dan darah menyembur kemana-mana, menciptakan kabut darah. Bahkan jiwanya telah hancur, namun energi tak terlihat muncul dan memasuki tubuh Wang Lin. Energi tak kasat mata ini adalah vitalitas binatang buas itu dan hal yang paling dibutuhkan Wang Lin. Dia jelas merasakan bahwa tubuh aslinya mulai terbentuk sedikit lebih cepat ketika vitalitas itu memasuki tubuhnya. Wang Lin dengan cepat bergegas ke sisi binatang lain dan meninju. Dia hampir meninggalkan bayangan setelah dia bergerak sambil meninju. Dia menyebabkan hujan darah di benua Moluo. Binatang buas itu ingin melahap kristal darah yang diserap Wang Lin, tetapi sebelum mereka berhasil, mereka semua meledak satu per satu. Gemuruh menggelegar bergema di langit. Wang Lin mengambil satu langkah dan muncul di samping ular piton raksasa. Saat ia membuka mulutnya untuk melahap Wang Lin, tinju Wang Lin mendarat di mulutnya. Suara letupan bergema, lalu vitalitas ular piton tersebut memasuki tubuh Wang Lin dan mulutnya meledak. Dalam waktu singkat, lebih dari 100 binatang buas mati. Setelah menyerap vitalitas mereka, Wang Lin merasakan perasaan yang sangat nyaman di tubuhnya. Matanya berbinar dan dia bergegas keluar sekali lagi. Binatang buas itu meledak satu per satu. Ketika para kultivator di sekitarnya yang bersembunyi melihat ini, mereka sangat terkejut. Hal ini terutama berlaku untuk Li Xiangdong dan teman-temannya. Lu Yanfei sedikit lebih baik karena dia agak siap. Namun, Li Xiangdong menatap dengan tercengang melihat semua ini, dan kedua tetua di sampingnya tersentak. Paman Master Agung. Dia adalah Paman Master Agung. Itu adalah monster peringkat 6, tapi dia terbunuh oleh satu mantra pukulan dari Paman Master Agung. Tepat pada saat ini, auman binatang datang dari kejauhan. Di tepi cakrawala, seekor binatang berbentuk singa setinggi 2000 kaki yang ditutupi duri bergegas mendekat. Saat itu muncul, semua binatang buas di sekitarnya bertebaran seolah-olah mereka tidak mau mendekatinya. Binatang singa pedang peringkat 8. Murid Li Xiangdong berkontraksi dan kedua tetua di sampingnya berseru. Bahkan Lu Yanfei menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan ekspresi gugup. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya bersinar. Di depan mata setiap kultivator, dia menyerbu seperti meteor ke langit menuju binatang buas peringkat 8 yang perkasa. Dia bergerak lebih cepat dari kilat. Ketika dia mendekati singa itu, Wang Lin tanpa ampun menendang dengan kaki kirinya. Raungan yang menggetarkan surga bergema saat tubuh binatang perkasa itu bergetar dan meledak menjadi kabut darah. Sejumlah besar vitalitas memasuki tubuh Wang Lin. Dia seperti dewa yang berdiri di sana, menikmati vitalitas dalam jumlah besar dari monster peringkat 8. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, dan keserakahan dari binatang buas di sekitarnya menghilang dan digantikan dengan rasa takut. Semua kultivator menatap pemandangan ini, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Peringkat 8. Li Xiangdong terkejut dan pikirannya kosong. Kedua tetua di belakangnya juga linglung. Mereka sangat terkejut. Episode 1160 Li Qianmei. Hanya satu tendangan yang mampu membunuh monster peringkat 8. Meskipun monster peringkat 8 bisa melawan kultivator pembersih nirwana puncak, ia tidak bisa menggunakan harta karun. Ia hanya bisa menggunakan hukum yang dipahaminya sebagai mantra. Namun, itu masih binatang peringkat 8. Bahkan di lautan awan, seorang kultivator yang bisa langsung membunuh monster peringkat 8 sudah cukup kuat untuk menjadi salah satu yang terkuat. Li Xiangdong dan teman-temannya menatap dengan heran melihat semua ini. Mereka merasa Paman Master Agung yang belum pernah mereka lihat sebelumnya ini penuh dengan misteri dan keagungan. Meskipun mereka meragukan identitas Wang Lin, mereka memilih untuk mengabaikannya tanpa ragu-ragu. Dengan kultivator kuat di sekte asal saya, hanya masalah waktu sebelum sekte asal saya mendominasi wilayah peringkat 5. Li Xiangdong dan kedua tetua saling memandang dengan semangat tinggi. Jika mereka tahu bahwa Wang Lin telah membunuh seorang kultivator nirvana saterer dari wilayah peringkat 6, mereka akan lebih terkejut lagi. Ketika binatang buas melihat kekuatan Wang Lin, semua keserakahan di mata mereka menghilang dan digantikan dengan rasa takut. Mereka segera mulai melarikan diri dan hendak meninggalkan wilayah benua Moluo. Wang Lin tidak peduli dengan apa yang dipikirkan para kultivator di sekitarnya. Dia terus menyerap vitalitas binatang peringkat 8 untuk melawan bencana daging.
Setelah beberapa saat, mata Wang Lin berbinar dan melihat binatang buas yang mundur. Dia bergerak maju seperti pemanen kehidupan dan langsung mendekati salah satu binatang buas yang melarikan diri. Dia langsung meninju binatang itu, menciptakan hujan darah dan vitalitas. Kilatan cahaya memenuhi langit saat Wang Lin bergerak seperti kilat melintasi langit. Setiap kali ada kilatan cahaya, seekor binatang buas akan roboh. Dalam sekejap, Wang Lin mengejar mereka keluar benua Moluo. Kilatan cahaya terus berlanjut dan jeritan bergema di langit berbintang. Apa yang menunggu semua binatang buas yang terpikat oleh kristal darah adalah pembantaian. Pembantaian ini berlangsung sekitar 7 menit sebelum akhirnya berakhir secara bertahap. Akhirnya, tidak ada lagi binatang buas dalam jarak 5.000 km dari benua Moluo. Beberapa orang yang lolos memiliki kenangan mengerikan yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Ada seorang kultivator di benua Moluo yang seperti dewa. Penghalang pelindung di sekitar benua Moluo telah diperbaiki dan semuanya tampak kembali normal seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun, keterkejutan yang dialami semua kultivator sekte asal masih ada. Saat ini, di luar halaman selatan, Li Xiangdong, Lu Yanfei, dan dua tetua lainnya berdiri di sana. Meskipun mereka sudah lama berada di sana, mereka sama sekali tidak merasa tidak sabar. Semua kultivator di halaman selatan dipindahkan ke 3 halaman lainnya. Selain Suyun, yang berada di sebelah Lu Yanfei, tidak ada murid lain yang tersisa. Ramuan ini, apakah semuanya dibawa kembali oleh Paman Master? Pandangan Li Xiangdong tertuju pada tumbuhan di halaman. Setelah melihat Suyun mengangguk, ekspresinya menjadi bersemangat. Pada saat ini, jauh di bawah tanah di bawah halaman, Wang Lin duduk di sana dengan tubuh aslinya duduk di sisi berlawanan, diam-diam berkultivasi. Tubuh aslinya sebagian besar telah pulih selain dari potongan daging yang masih tumbuh saat menahan percobaan terakhir yang pertama. Waktu perlahan berlalu. Setelah 3 hari, cahaya bersinar di dada Wang Lin dan bencana daging menghilang. Dia telah berhasil melewati ujian pertama dan 2 bencana dari 3 ujian 7 bencana. Tubuh aslinya perlahan membuka matanya, menampakkan cahaya terang. Aura tak kasat mata menyebar, kulitnya semakin kasar, dan tulangnya semakin kuat. Pada saat ini, tubuh aslinya telah menjadi dewa kuno sejati. Itu tidak lagi lengkap seperti sebelumnya. Setelah melahap energi asal yang tak ada habisnya dan kabut misterius, tingkat kultivasi tubuh asli telah meningkat pesat. Bintang lain muncul di samping 5 bintang di dahinya. Meski bintang ini agak buram dan belum terbentuk sempurna, hal itu membuat Wang Lin gembira. Dewa-dewa kuno tidak seperti para kultivator. Setiap bintang terlalu sulit didapat. Dalam 1000 tahun terakhir, Wang Lin melewati banyak kesulitan dan mengambil risiko yang tak terhitung jumlahnya hingga akhirnya mampu membuat tubuh dewa kuno mencapai 5 bintang. Meski bintang ke-6 masih buram, ia bisa menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Lebih penting lagi, begitu dewa kuno mencapai 6 bintang, mereka akan mampu menghasilkan ular mongazer mereka sendiri. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Wang Lin meninggalkan tubuh aslinya di kedalaman benua untuk terus menyerap energi asal dan mulai membentuk ular mongazer miliknya. Wang Lin meninggalkan bawah tanah dan muncul di rumah di halaman. Dia menghela napas dalam-dalam, dan suasana hatinya sangat menyenangkan. Tubuh asli yang lolos uji coba ini akan meningkatkan kekuatannya di Laut Awan secara signifikan. Dengan gabungan avatar dan tubuh aslinya, membunuh kultivator Nirvana Saterer tahap awal tidak akan sesulit sebelumnya. Namun, kesenjangan antara Nirvana Saterer awal, pertengahan, akhir, dan puncak sangat besar. Saya tidak tahu apakah saya bisa melawan para kultivator Nirvana Saterer tingkat menengah dengan tubuh asli dan avatar saya menyatu. Mata Wang Lin berbinar saat dia membuka pintu dan berjalan keluar. Saat Wang Lin muncul, angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, dan itu terasa sangat nyaman. Penghalang itu diaktifkan sekali lagi, sehingga langit berwarna biru dan awan putih dapat terlihat. Melihat tanaman herbal di halaman, Wang Lin membuat keputusan. Dia akan membutuhkan waktu untuk meningkatkan level budidayanya menggunakan alkimia unik dari Laut Awan. Sambil merenung, pandangan Wang Lin tertuju pada 5 orang di luar, dan dia perlahan berkata, "Kalian semua boleh masuk." Suaranya tenang, tapi mengandung sedikit keagungan. Saat hal itu sampai ke telinga 5 orang di luar, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Mereka tegang tetapi dipenuhi rasa hormat saat mereka berjalan masuk. Suyun bahkan lebih gugup saat dia mengikuti Lu Yanfei ke dalam. Saat Li Xiangdong dan rekan-rekannya masuk, mereka dengan hormat berkata, "Murid memberi salam kepada Paman Guru Agung."
Saya tidak tahu Paman Master telah kembali, dan kami lalai menyapa Paman Master. Tolong hukum kami. Setelah percakapan singkat, semua orang pergi. Su Yun tidak bisa lagi tinggal di sini dan kembali ke paviliun selatan bersama Lu Yanfei. Seluruh halaman selatan sekarang menjadi area terlarang yang tidak boleh dimasuki oleh murid manapun. Pada saat yang sama, di bawah perintah Wang Lin, sejumlah besar pil dan resep pil berkualitas tinggi dikirimkan kepadanya. Namun, tidak satu pun dari pil ini yang dapat menarik perhatian Wang Lin. Setelah mengamatinya, dia hanya menyimpan resepnya dan menyuruh orang meminum pilnya. Saat Wang Lin sedang mempelajari alkimia, pencarian gila-gilaan akibat kematian si Luoxing dimulai jauh dari benua Moluo. Para kultivator dari berbagai sekte peringkat 6 mengirimkan kultivator untuk memeriksa benua. Bahkan ada yang pergi ke daerah di bawah peringkat 5. Saat wilayah peringkat 6 mulai berpindah, berita tentang batu giok dan resepnya mulai menyebar. Hal ini membuat was-was wilayah peringkat 7 bahkan menarik perhatian wilayah peringkat 8. Sinar cahaya terbang dari wilayah peringkat 7 dan 8 menuju benua liar yang tersegel di wilayah peringkat 5. Kabut bintang di kedalaman lautan awan sangatlah tebal, sedemikian rupa sehingga bahkan seorang kultivator penghancur nirwana hanya bisa menyebarkan kesadaran ilahi mereka sejauh 500 kaki. Terburu-buru memasuki kabut bintang tanpa persiapan seperti menjadi buta, dan sangat mudah tersesat. Binatang buas paling kuat tinggal di sini. Beberapa bahkan menggunakan mantra untuk menyatukan tubuh mereka dengan kabut untuk memahami hukum. Jika tidak ada kultivator yang memprovokasi mereka, mereka tidak akan mengambil inisiatif menyerang. Dibandingkan dengan mereka, beberapa planet kultivasi di kabut bintang seperti orang luar, sama sekali tidak berarti. Namun, kekuatan yang terkandung dalam beberapa planet kultivasi ini sangat mengejutkan. Bahkan binatang buas yang kuat ini takut dan tidak berani mendekati mereka. Ini adalah wilayah peringkat 9 di Laut Awan. Ada 7 planet kultivasi yang tersusun dalam formasi gayung besar di tepi wilayah peringkat 9. Ini menciptakan lapisan perlindungan di sekitar mereka, sehingga tidak ada perbedaan di antara mereka. Pada saat ini di planet pertama formasi, di bawah jutaan lapisan perlindungan, terdapat padang rumput, dan di padang rumput itu berdiri sebuah bangunan yang menjulang tinggi. Bangunan ini adalah patung seorang kultivator yang menunjuk ke langit, seolah-olah sedang mengutuknya. Rasa keagungan yang sulit digambarkan menyelimuti area tersebut. Padang rumput itu benar-benar sunyi dan hanya beberapa makhluk roh kecil yang terkadang muncul. Mereka bermain-main dan dengan cepat menjauh. Setelah sekian lama, seberkas cahaya mendekat dari cakrawala. Ada seorang wanita di dalam sinar cahaya. Dia cantik, tapi warna rambutnya aneh. Dia memiliki rambut biru. Di seluruh Cloud Sea, hanya satu orang yang memiliki rambut seperti itu. Itu adalah Li Qianmei dari Sekte Pemecah Surga peringkat 9. Dia mulai berkultivasi pada usia 5 tahun, mencapai tahap pendirian yayasan pada usia 7 tahun, formasi inti pada usia 19 tahun, jiwa baru lahir pada usia 26 tahun, formasi jiwa pada usia 37 tahun, transformasi jiwa pada usia 45 tahun, dan ascendan pada usia 61 tahun. Setelah 100 tahun berkultivasi, dia berada di puncak tahap ilusi yin. Kemudian seluruh sekte penghancur surga mencurahkan upaya mereka untuk mengolahnya. Setelah lebih dari 400 tahun, dia mencapai puncak tahap nirvana skrier. Kemudian, 300 tahun kemudian, dia menjadi kultivator pembersih nirwana tingkat menengah. Setelah 500 tahun berlatih di luar, dia menjadi kultivator penghancur nirwana termuda di Sekte Penghancur Surga. Hingga hari ini, dia telah berkultivasi selama lebih dari 1300 tahun dan telah mencapai tahap akhir penghancur nirwana. Di Cloud Sea, nama Li Qianmei adalah sebuah legenda. Murid Li Qianmei menyapa leluhur. Cahaya itu menghilang, menampakkan seorang wanita cantik di dalamnya. Batu giok Simamo telah muncul. Lakukan perjalanan ke wilayah peringkat 5. Jika memungkinkan, temukan orang yang menemukan batu giok itu dan bawa kembali bersama batu giok itu. Sebuah suara kuno yang dipenuhi dengan kesedihan perlahan bergema dari patung itu. Li Qianmei dengan hormat mengangguk dan pergi. Ada seorang lelaki tua berambut putih duduk di dalam patung. Ada banyak bintik di tubuhnya yang membusuk dan ada kenangan di matanya. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kakak senior Sima, saat itu, mungkin guru yang salah.